Itu memandang Lin Fan berubah total. Kakak laki-laki ketiga, Wang Ziyong, melihat perubahan pada ketiga gadis itu. Kebanggaan yang baru saja dia rasakan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Tetapi ketika dia berpikir tentang menamparkan wajah Kim Min-kyu, dia merasa jauh lebih baik. Selama Jiang Lin Meng tidak dikejar oleh Kim Min-kyu, dia masih memiliki kesempatan. Adapun apakah Lin Fan menyukai Jiang Lin Meng? Dia tidak pernah khawatir. Lin Fan sudah memiliki wanita secantik Tang Xiaohua dan dia bahkan tidak melirik wanita lain. Setelah tiba di bar, Lin Fan bahkan tidak melihat keempat gadis itu. Rasanya seperti keempat gadis itu tidak memiliki makanan ringan di atas meja untuk menarik perhatian Lin Fan. Lin Fan meletakkan makanan ringan di tangannya, menatap Xie Qidong, melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, tidak untuk dijual. Dia bertanya-tanya apakah Xie Qidong gila karena dia ingin membeli jam tangannya saat itu juga. Ketika Xie Qidong melihat bahwa Lin Fan menolaknya tanpa ragu, wajahnya yang tadinya penuh percaya diri tiba-tiba berubah muram. Dia sangat marah. Lin Fan ternyata berani tidak memberinya muka. Dia menarik napas dalam-dalam menyipitkan matanya menatap Lin Fan dan berkata dengan suara berat teman sekelas jangan terlalu serakah. Dia merasa bahwa Lin Fan pasti telah melihat bahwa dia murah hati dan ingin mengambil kesempatan untuk menaikkan harga sehingga menghasilkan keuntungan besar. Tapi dia bukan orang bodoh jadi mengapa dia terus menaikkan harga? Dia pikir harga yang dia tawarkan sudah sangat tinggi. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Xie Qidong, alisnya sedikit berkerut. Xie Qidong ini tidak hanya punya masalah dengan otaknya, tetapi juga dengan telinganya. Kali ini dia bahkan tidak mendongak dan berkata langsung aku bilang aku tidak akan menjualnya. Ketika Xie Qidong mendengar kata-kata Lin Fan, dia sangat marah sampai giginya gatal. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan begitu sulit dan sangat tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan jika kamu memberiku jam tangan ini, aku bisa memperkenalkanmu kepada seorang tuan muda top. Untuk membuatmu Lin Fan menjual jam tangan kepadanya, dia berencana untuk memperkenalkan tuan muda top yang sedang dia hibur kepada Lin Fan. Tentu saja apakah tuan muda top akan memperhatikan Lin Fan atau tidak, itu bukan urusannya. Dia percaya bahwa sebagai generasi kedua biasa, dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan untuk berteman dengan tuan muda top. Anda harus tahu bahwa tuan muda top bukanlah orang yang dapat dengan mudah dihubungi oleh generasi kedua biasa ini. Dia juga berusaha keras untuk membangun hubungan dengan tuan muda terkemuka ini. Sekarang ada kesempatan sekali seumur hidup seperti itu, dia tidak percaya bahwa Lin Fan tidak akan tergoda. Lin Fan meletakkan makanan ringan di tangannya. Dia menemukan bahwa Xie Qidong benar-benar sakit. Dia menatap Xie Qidong dan bertanya langsung. Apa ada yang salah dengan telingamu? Sudah kubilang aku tidak menjualnya. Apa kamu tidak dengar? Aku bilang lagi. Saya tidak menjual jam ini. Kamu boleh pergi sekarang, jangan ganggu aku saat aku sedang menikmati. Ketika Kim Min-kyu mendengar Lin Fan berbicara kepada Xie Qidong seperti ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia merasa bahwa meskipun Lin Fan adalah generasi kedua, dia pasti tidak sekeren Xie Qidong. Anda harus tahu bahwa aset keluarga Xie Qidong hampir 10 miliar. Meskipun Lin Fan memakai jam tangan seharga 5 juta, itu tetap hanya 5 juta. Anda harus tahu bahwa mobil sport yang dikendarai Xie Qidong bernilai hampir 10 juta. Dia merasa bahwa Lin Fan telah menabrak tembok kali ini. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan tidak menganggap serius Xie Qidong dan berani berbicara kepada Xie Qidong seperti ini. Dia merasa bahwa Xie Qidong tidak akan pernah membiarkan Lin Fan pergi. Dia siap untuk menonton sebuah acara. Karena dia tidak bisa berteman dengan Lin Fan, dia tidak keberatan menertawakan Lin Fan. Ketika Xie Qidong mendengar bahwa Lin Fan berani berbicara kepadanya seperti itu, dia langsung menjadi marah. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu, nak. Oke. Dia mengucapkan kata, baik, 3 kali berturut-turut dan jelas sekali dia sangat marah. Saat itu dia mendengar langkah kaki dan menoleh. Ketika dia melihat orang yang datang, wajahnya yang muram tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Dia berjalan menuju orang yang datang. Orang ini adalah tuan muda top yang akan dia hibur. Adapun Lin Fan, dia merasa bahwa dia bisa bermain perlahan ketika dia punya waktu di masa depan. Hal terpenting hari ini adalah menghibur tuan muda top ini dengan baik. Tuan muda terbaik ini tidak lain adalah Tuan Han, salah satu dari 4 tuan muda Universitas Liu, Han Wenbin. Tuan Han, Anda di sini. Xie Qidong berjalan menghampiri Han Wenbin, menundukkan kepalanya, membungkuk, dan menjilatnya. Tidak ada jejak kesombongan yang baru saja dia tunjukkan, dia sekarang tampak seperti seorang pria yang rendah hati. Han Wenbin mengangguk dan melihat sekeliling dengan santai. Dia menerima undangan Xie Qidong karena dia benar-benar bosan hari ini. Dia melihat lingkungan bar dan merasa itu oke. Saya pikir Xie Qidong cukup perhatian dalam memilih lokasi. Dia secara tidak sengaja melihat Lin Fan sedikit mendongak. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mendorong Xie Qidong menjauh dan berjalan cepat menuju Lin Fan. Xie Qidong sangat bingung mengapa Han Wenbin tiba-tiba mendorongnya menjauh.
Lihat ke arah Han Wenbin. Han Wenbin berjalan menghampiri Lin Fan, menundukkan kepalanya, membungkuk, dan berkata dengan nada menjilat, "Bos, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini." Ketika Xie Qidong melihat ekspresi Han Wenbin, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tindakan ini, ekspresi ini, mengapa terlihat begitu familiar? Bukankah ini cara dia memperlakukan Han Wenbin barusan? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Han Wenbin memperlakukan Lin Fan seperti ini? Bos. Dia sepertinya baru saja mendengar Han Wenbin memanggil Lin Fan bos. Bagaimana ini mungkin? Ternyata Lin Fan adalah bos Han Wenbin. Kok bisa? Bukankah itu berarti Lin Fan adalah seorang tuan muda top yang bahkan lebih hebat dari Han Wenbin? Dia tiba-tiba merasa pusing. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar menyinggung seorang tuan muda yang bahkan lebih kuat dari Han Wenbin. Dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Dia sekarang harus mencari cara untuk memperbaiki situasi ini. Ketika Kim Min-kyu mendengar Han Wenbin benar-benar memanggil Lin Fan bos, dia tertegun sejenak. Dia baru saja melihat bagaimana Xie Qidong memperlakukan Han Wenbin dengan sangat rendah hati. Tetapi orang yang begitu hebat ternyata adalah adik dari Lin Fan. Betapa hebatnya Lin Fan. Dia tidak bisa membayangkan identitas Lin Fan, pastilah sangat mengerikan. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling tidak beruntung. Dia punya kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan tuan muda terkemuka tadi, tapi dia melewatkannya. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Kurangnya visi. Dia merasa pusing. Jika dia ingin meminta maaf, dia harus meminta maaf kepada Lin Fan. Dia tahu bahwa para tuan muda top ini akan memiliki 10.000 cara untuk menghadapinya. Dia harus mendapatkan maaf Lin Fan. Bab 97 rasanya tidak enak saat dingin. Xie Qidong dan Kim Min-kyu memikirkan hal yang sama dan mereka berjalan menghampiri Lin Fan pada saat yang sama. Xie Qidong membungkukkan badannya dalam-dalam hingga 90 derajat. Dengan suara, plop, Kim Min-kyu sangat ketakutan hingga berlutut. Soal wajah, apa yang lebih penting dari hidup dan properti Anda sekarang? Maafkan saya, Tuan Lin. Saya minta maaf, Tuan Lin. Han Wenbin melirik mereka berdua lalu menoleh ke Lin Fan dan berkata, "Bos, bagaimana Anda ingin berurusan dengan mereka?" Dia tidak bertanya alasannya, selama Lin Fan berkata demikian, dia akan melakukannya. Jika kamu ingin menjadi seorang adik laki-laki, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seorang adik laki-laki. Lin Fan tidak melihat Kim Min-kyu, tetapi melihat Xie Qidong dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu tidak akan membeli jam tangan saya?" Xie Qidong menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, "Saya tidak membelinya, saya tidak membelinya." Beraninya dia membeli jam tangan Lin Fan sekarang. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Lin Fan adalah bos Han Wenbin, dia tidak akan pernah berani membeli jam tangan Lin Fan. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke. Cepat keluar dari sini dan jangan ganggu aku makan camilan." Lin Fan tidak begitu picik hingga membunuh pihak lain hanya karena beberapa kata. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa Xie Qidong mungkin akan menjadi adik laki-laki Han Wenbin. Itu adik laki-lakinya. Iya, aku pergi sekarang. Ketika Xie Qidong mendengar bahwa Lin Fan tidak menyalahkannya, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia pergi dengan cepat. Dia takut akan terlambat untuk pergi sehingga Lin Fan berubah pikiran. Lin Fan melirik Kim Min-kyu yang berlutut di tanah dan berkata, "Kamu juga harus bangun. Ingatlah untuk berhenti berpura-pura ketika kamu tidak ada kerjaan." Ketika Kim Min-kyu mendengar perkataan Lin Fan, dia berdiri, membungkuk, dan terus berkata, "Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin." Lin Fan melambaikan tangannya dan meminta Kim Min-kyu untuk pergi. Lin Fan memperhatikan bahwa keempat gadis itu semua menatapnya dan dia tahu bahwa dia tidak perlu makan camilan lagi selanjutnya. Dia tidak terbiasa diperlakukan seperti monyet. Dia berkata kepada 3 teman sekamarnya di asrama, "Kalian lanjutkan saja, aku mau kembali duluan." Ketiganya mengangguk tahu apa yang Lin Fan maksud dan tidak mencoba membujuknya untuk tinggal. Lin Fan berkata kepada Han Wenbin di sampingnya, "Ayo naik mobil." Han Wenbin mengangguk cepat. "Bawa aku kembali." Lin Fan berdiri dan berjalan keluar dari bar. Han Wenbin dengan cepat mengikuti Lin Fan pergi. Datanglah ke tempat parkir di luar. Han Wenbin menekan kunci mobil sport di tangannya dan lampu depan mobil sport merah menyala. Buka pintu mobil dan undang Lin Fan untuk duduk di kursi penumpang. Dia menyalakan mobilnya. "Bos, kita mau kemana?" Han Wenbin menoleh untuk melihat Lin Fan dan bertanya. "Villa Haitian nomor 1. Oke, bos." Suara gemuruh mesin terdengar. Han Wenbin menginjak pedal gas dan mobil sport itu bergegas keluar dari tempat parkir. Han Wenbin merasa sangat wajar jika Lin Fan tinggal di Villa Haitian nomor 1. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sport merah berhenti di depan Villa Haitian nomor 1. Lin Fan keluar dari mobil. "Masuk dan duduklah." Lin Fan mengundang Han Wenbin. Dia pikir Han Wenbin cukup bagus. Dia adalah adik laki-laki yang berkualitas. Kamu bisa lebih banyak berhubungan. Lagi pula akan ada beberapa hal di masa depan yang membutuhkan seseorang untuk membantunya menghadapinya. Dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Memiliki adik laki-laki seperti ini mungkin berguna di masa depan.
Mata Han Wenbin tiba-tiba berbinar ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Dia hanya berpikir tentang bagaimana cara mendekati Lin Fan. Mendengar kata-kata Lin Fan saat ini adalah kesempatan bagus, bagaimana bisa dia melewatkannya. Dia mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, apakah ini akan mengganggu bos? Meskipun dia mengatakan ini, tubuhnya tidak berhenti bergerak dan dia mengikuti Lin Fan dari dekat ke dalam villa. Dia takut jika dia berjalan terlalu lambat, Lin Fan akan menarik kembali kata-katanya. Dia mengikuti Lin Fan ke aula. Melihat aula yang begitu mewah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang pantas menjadi raja villa di Haitian. Dia juga pernah mendengar tentang Villa No, satu Haitian, yang harganya hampir 2 kali lipat dari villa-villa Haitian lainnya. Sekarang setelah dia melihat ruang tamu mewah seperti itu, dia akhirnya mengerti mengapa harganya sangat mahal. Mewah, sangat mewah. Lin Fan mengambil 2 cangkir teh. Keluarkan kaleng dahongpao generasi kedua yang sudah dibuka dari bawah meja kopi. Masukkan daun teh ke dalam cangkir dan tuangkan air. Tiba-tiba aroma harum tercium di villa. Han Wenbin yang sedang memeriksa lingkungan sekitar mencium aroma harum dan langsung tertarik. Tubuh itu dengan cepat duduk di sofa. Melihat cangkir teh dengan uap putih, dia bertanya dengan terkejut, "Bos, teh apa ini? Baunya sangat enak." Dia telah minum banyak teh enak, tetapi tidak satu pun dari mereka terasa seenak cangkir teh ini. Bahkan dahongpao berkualitas terbaik yang diminum ayahnya terasa jauh lebih buruk dari ini. Dia sangat ingin tahu teh jenis apa itu dan mengapa sangat harum. Lin Fan duduk di sofa bersandar sedikit menyilangkan kakinya dan berkata dengan tenang, ini hanya generasi kedua dahongpao. Ketika Han Wenbin mendengar perkataan Lin Fan, dia tertegun sejenak. Mulutnya yang terkejut perlahan terbuka seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Dia menatap cangkir teh di depannya dengan tidak percaya. Apakah ini dahongpao generasi kedua? Meskipun dia belum pernah minum dahongpao generasi kedua, dia sering mendengar ayahnya mengomel. Bicara tentang betapa lezatnya dahongpao generasi kedua. Ayahnya sering mengeluh betapa senangnya jika dia bisa minum 1 gelas lagi. Namun, dahongpao generasi kedua ini benar-benar terlalu langka. Bahkan seorang miliarder seperti ayahnya akan kesulitan untuk membelinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa minum dahongpao generasi kedua di tempat Lin Fan hari ini. Apakah teh ini palsu? Itu sama sekali tidak mungkin. Mengesampingkan status dan posisi Lin Fan, aroma kaya ini seperti teh kelas atas. Status Lin Fan di hatinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Latar belakang Lin Fan pasti sangat mengerikan. Melihat Lin Fan dengan santai menggunakan dahongpao generasi kedua untuk menjamu tamu, dapat dilihat bahwa Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan dahongpao generasi kedua ini. Latar belakang seperti apa yang harus dimiliki seseorang hingga bisa begitu mewah? Dia percaya bahwa bahkan jika Lin Fan bukan orang kaya dari ibu kota kekaisaran, latar belakangnya pasti luar biasa. Dia menjadi lebih bertekad untuk berpegang pada kaki besar Lin Fan dan tidak pernah melepaskannya. Melihat Han Wenbin menatap cangkir itu dengan linglung, Lin Fan mengambil cangkir itu dan berkata kepada Han Wenbin. Coba sekarang. Rasanya tidak akan enak jika dingin. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menyesapnya. Lumayan, sangat menghilangkan dahaga. Han Wenbin kembali sadar setelah mendengar perkataan Lin Fan. Ambil cangkirnya dengan hati-hati. Pertama dia meletakkan cangkir di bawah hidungnya, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Aromanya lebih kuat ketika Anda menciumnya dari dekat. Mendekatkan cangkir ke bibirnya, dia menyesap dengan hati-hati. Tiba-tiba rasa manis memenuhi seluruh mulutnya dan terasa lama. Lezat. Ini benar-benar lezat. Tidak heran ayahnya selalu terobsesi dengan dahongpao generasi kedua ini. Setelah Anda mencicipi rasa ini, Anda mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidup Anda. Memang layak disebut sebagai dahongpao generasi kedua. Rasa ini benar-benar luar biasa. Bos, dahongpao generasi kedua ini sangat lezat. Ini memang teh terbaik. Han Wenbin menghela napas dengan tulus. Jika Anda belum mencobanya, Anda akan berpikir apapun yang dikatakan orang lain itu berlebihan. Tetapi begitu Anda mencobanya, Anda akan merasa bahwa apa yang dikatakan orang lain terlalu konservatif. Lin Fan meletakkan cangkir teh dan bertanya dengan tenang, "Oh, apakah kamu suka minum? Kalau begitu aku akan memberimu 1 kaleng ketika kamu pergi nanti." Ketika Han Wenbin mendengar kata-kata Lin Fan, tangannya gemetar karena terkejut dan cangkir teh di tangannya hampir jatuh. Bab 98 Bukankah bunga yang kurang kaya ini cantik? Han Wenbin tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan bertanya dengan gemetar, "Bos, apakah Anda mengatakan ingin memberi saya sekaleng dahongpao generasi kedua?" Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia hanya berpikir tentang bagaimana meminta Lin Fan untuk membeli 10 gram. Tidak, bahkan 1 gram pun tidak masalah. Dahongpao generasi kedua benar-benar terlalu berharga dan dia tidak berani meminta terlalu banyak. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk memiliki sekaleng dahongpao generasi kedua. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan akan memberinya sekaleng begitu dia membuka mulutnya. Ini sekaleng? Kaleng ini beratnya setidaknya 50 gram. Poin pentingnya adalah Lin Fan baru saja mengatakan kirim. Dia percaya bahwa Lin Fan tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Lagi pula, tuan muda papan atas seperti itu tidak akan bercanda tentang ini.
Dia merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Kamu benar-benar pantas menjadi bos, kamu sangat hebat. Dia berseru dengan bersemangat di dalam hatinya. Dia sangat senang mengenali Lin Fan sebagai bosnya. Da Hongpo generasi kedua yang sangat berharga di mata orang lain sama seperti barang biasa bagi Lin Fan. Lin Fan mengangguk dan berkata, ya, aku akan memberimu 1 kaleng. 1 kaleng Da Hongpo generasi kedua bukan apa-apa baginya. Karena Han Wenbin menyukainya, memberinya 1 kaleng bukanlah masalah besar. Apa yang langka bagi orang lain dapat diabaikan baginya. Han Wenbin dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, bos, jika Anda memberikannya kepada saya secara gratis, saya pasti tidak akan menerimanya. Dia merasa bahwa dia belum melakukan apapun untuk Lin Fan, jadi tidak pantas baginya untuk mengambil Da Hongpo generasi kedua yang begitu mahal. Dia harus memberikan uang. Jika tidak, dia sama sekali tidak tahu aturannya. Meskipun dia memberi Lin Fan uang, dia sangat berterima kasih kepada Lin Fan di dalam hatinya. Kamu harus tahu bahwa Da Hongpo generasi kedua tidak bisa dibeli hanya dengan punya uang. Lin Fan melirik Han Wenbin dan melihat bahwa pihak lain memiliki tatapan tegas di matanya seolah-olah dia benar-benar tidak menginginkannya jika kamu tidak mengambil uang itu. Lin Fan mengangguk dengan puas. Oke. Dia merasa bahwa Han Wenbin tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur dan mungkin berguna di masa depan. Lin Fan berdiri dan berjalan ke atas bersiap untuk pergi ke ruang kerja untuk mengambil sekaleng teh untuk Han Wenbin. Ketika Han Wenbin melihat Lin Fan naik ke atas, dia tahu bahwa Lin Fan pasti akan mengambilkan Da Hongpo generasi kedua untuknya dan dia sangat bersemangat. Dia tidak bisa duduk diam lagi jadi dia menggosok tangannya dan berdiri. Apa ini? Mengapa warna dan pola vas ini sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dia menatap vas itu dengan ragu. Saat ini ada beberapa bunga di vas. Alih-alih mengambil vas, dia berputar mengelilinginya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Vas ini secara mengejutkan mirip dengan yang sering dimainkan ayahnya. Aku tidak tahu apakah itu ilusinya. Hanya saja pola vas ini terasa lebih halus daripada vas lamanya. Dia ingat bahwa ayahnya sangat menyukai vas itu. Dia ingin menyentuhnya tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Saat ini Lin Fan turun dari lantai atas. Han Wenbin mendengar langkah kaki Lin Fan dan dengan cepat berdiri. Bos, apa ini? Tanyanya dengan cemas sambil menunjuk vas di sebelahnya. Lin Fan melirik vas itu dan berkata dengan tenang, aku memetik bunga itu dari halaman saat aku jogging pagi ini. Lumayan. Han Wenbin tahu bahwa dia belum menjelaskan dirinya dengan jelas jadi dia dengan cepat berkata, bos, saya berbicara tentang vas ini. Lin Fan meletakkan kaleng teh di atas meja kopi dan berkata dengan santai, oh, maksudmu vas porselen biru dan putih dinasti Qing. Menurutku sayang sekali kalau vas itu tidak digunakan, aku bisa menggunakannya untuk menaruh bunga, yang juga merupakan cara memanfaatkan barang bekas. Han Wenbin tertegun ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya membulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Meskipun dia menduga bahwa vas ini kemungkinan besar adalah vas porselen biru dan putih dinasti Qing, dia tetap terkejut ketika mendengar Lin Fan mengatakannya sendiri. Kakak. Ini adalah vas porselen biru dan putih dinasti Qing. Vas porselen biru dan putih milik ayahnya jauh lebih rendah kualitasnya daripada yang ini dan harganya masih 10 juta. Vas dengan warna seperti ini setidaknya bernilai beberapa kali lipat. Vas bunga senilai puluhan juta seperti itu sebenarnya digunakan untuk merangkai bunga. Ini benar-benar pemborosan sumber daya. Dengarkan pemanfaatan limbah. Mereka mengira bahwa vas porselen biru dan putih yang bernilai puluhan juta itu sebenarnya adalah barang rongsokan. Hanya Lin Fan yang berpikir demikian. Ini benar-benar orang besar. Keluarga seperti apa yang membesarkanmu hingga kamu begitu keras? Melihat Han Wenbin linglung, Lin Fan bertanya dengan bingung, apakah bunga yang kurangkai tidak cantik? Dia pikir bunga-bunga itu lumayan. Cukup indah. Dia berencana untuk memetik beberapa bunga di halaman ketika dia punya waktu, meletakkannya di vas dan menambahkan sedikit pewangi bunga ke ruang tamu. Ini hanyalah vas yang agak monoton, saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan vas lain dalam hitungan detik. Sebaiknya ada 10 atau 8 buah agar bisa memenuhi ruang tamu dan membuatnya lebih indah. Han Wenbin speechless ketika mendengar pertanyaan Lin Fan. Apakah ini masalah dengan bunganya? Ini ada hubungannya dengan bunga. Oke, itu masalah vasnya. Dia merasa terlalu lelah untuk mengeluh. Itu indah, sangat indah. Dia berkata dengan cepat, bagaimana bisa tidak terlihat bagus? Bahkan bunga layu pun akan terlihat indah di vas bernilai puluhan juta. Ini, ambil kaleng Da Hongpo generasi kedua ini nanti. Lin Fan menunjuk ke kaleng Da Hongpo generasi kedua yang belum dibuka di meja kopi. Han Wenbin dengan bersemangat duduk di sofa, mengambilnya dengan cepat, dan membelainya dengan penuh kasih di tangannya. Terima kasih, bos. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang ke Lin Fan. Baik, bos, saya hanya punya 2 juta. Jangan berpikir itu terlalu sedikit. Dia berkata dengan sedikit malu. Dia ingin memberi Lin Fan lebih banyak tetapi mendapati bahwa dia hanya memiliki 2 juta di kartunya.
1 juta sudah cukup. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak berniat mencari uang jadi berikan saja harga pasarnya. Itu tidak akan berhasil. Saya rasa 2 juta terlalu sedikit. Han Wenbin menggelengkan kepalanya dan pada saat ini, ponsel Lin Fan berbunyi bip. Lin Fan meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah pengingat kedatangan akun. Total 2 juta. Hei, apakah kamu sudah menerima transfernya, bos? Han Wenbin bertanya kepada Lin Fan sambil tersenyum. Lin Fan mengangguk. Ketika saya sampai di rumah, saya akan mengambil botol porselen kecil dan mengeluarkan 20 gram dari toples. Tidak, 10 gram sudah cukup. Nanti akan kujual ke ayah seharga 2 juta ketika saatnya tiba. Han Wenbin berkata pada dirinya. Ketika Lin Fan mendengar perkataan Han Wenbin, dia kehilangan kata-kata. Ini adalah versi langsung dari anak yang mengkhianati ayahnya. Kamu benar-benar anak yang baik untuk ayahmu. Lin Fan mengeluh dalam hatinya. Han Wenbin duduk di ruang tamu sebentar lalu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak sabar untuk pulang dan mengolok-olok ayahnya. Lin Fan mengantar Han Wenbin dan kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Datang ke lantai atas. Dia akan berenang sebelum tidur. Suhunya sangat pas. Ini adalah kolam renang suhu konstan yang bersirkulasi dan suhu air selalu dijaga pada 40 derajat. Setelah berenang Lin Fan berbaring di kursi rotan dan beristirahat sebentar. Ada banyak bintang di langit hari ini. Setelah berbaring sebentar Lin Fan berjalan ke bawah. Saya kembali ke kamar tidur, membersihkan diri, dan berbaring di tempat tidur sambil menjelajahi ponsel saya sebentar. Saya melihat waktu dan bersiap untuk istirahat. Dia percaya bahwa besok akan menjadi hari yang indah lainnya. Bab 99 inilah yang diberikan bosku padaku. Han Wenbin berkendara pulang. Dia dengan cepat berlari ke kamar tidurnya dan menemukan sebuah botol porselen kecil. Buka toples Da Hong Pao generasi kedua dengan hati-hati, gunakan pinset untuk memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam botol porselen kecil. Sekitar 10 gram. Dia berhenti dari apa yang sedang dia lakukan dan menutup botol porselen. Ambil cangkir teh dengan tutupnya dan masukkan beberapa daun teh. Masukkan sedikit saja. Tuangkan air panas ke dalam cangkir teh. Tiba-tiba aroma manis tercium. Baunya sangat enak. Dia meletakkan Dia terkekeh memasukkan botol porselen kecil ke dalam sakunya dan dengan hati-hati menutupi toples Da Hong Pao generasi kedua. Bersiap untuk pergi menipu. Dahi. Untuk menghormati ayahnya. Dia berjalan keluar dari kamar tidur, datang ke pintu ruang kerja ayahnya, dan mengetuk dengan lembut. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari ruang kerja. Masuk. Han Wenbin mendorong pintu terbuka dan masuk. Saat ini seorang pria parubaya sedang menulis sesuatu di meja. Pria parubaya ini agak mirip dengan Han Wenbin. Pria parubaya ini adalah ayah Han Wenbin, Han Haixian. Han Haixian mendongak dan melihat bahwa itu adalah Han Wenbin yang masuk. Dia meletakkan pena di tangannya dan bertanya dengan marah, beraninya kau kembali, kau anak haram. Dia sangat marah sehingga dia bertemu dengan beberapa veteran perusahaan hari ini dan berencana meminta Han Wenbin untuk membangun beberapa hubungan dengan mereka sehingga akan lebih lancar ketika dia mengambil alih perusahaan. Namun, Han Wenbin malah kabur di tengah jalan. Itu membuatnya sangat marah. Jika aku kura-kura lalu kamu apa? Han Wenbin bergumam pelan. Apa yang kamu katakan? Han Haixian membanting meja dan bertanya dengan marah. Ayah tenang, aku membawakanmu teh enak. Cobalah. Han Wenbin berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Letakkan cangkir teh di depan Han Haixian. Han Haixian melirik Han Wenbin dan berkata dengan tidak senang, teh enak apa yang bisa kamu dapatkan? Dia tidak menyangka Han Wenbin bisa mendapatkan teh yang, kurasa aku tertipu lagi. Kenapa kau tidak membuatku merasa tenang? Dia mengeluh tak berdaya dalam hatinya. Namun bagaimanapun juga itu adalah tanda kebaikan putranya jadi dia memutuskan untuk membuka cangkir teh dan menyesapnya untuk menunjukkan penghargaannya. Aku tidak mungkin tidak minum seteguk, jika tidak anakku akan sedih. Dia tidak punya banyak harapan, dia hanya berharap rasanya lebih enak daripada air biasa. Ambil cangkirnya dan buka tutupnya. Tiba-tiba aroma manis tercium. Matanya tiba-tiba berbinar. Aroma ini rasa yang familiar. Dia menarik napas dalam-dalam dengan ekstra. Baunya sangat enak. Dia tidak sabar untuk mendekatkan cangkir teh ke bibirnya dan menyesapnya. Tiba-tiba aroma itu memenuhi seluruh mulutnya. Itulah rasanya. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia membuka matanya, menatap Han Wenbin, dan bertanya dengan suara gemetar, apakah ini Da Hong Pao generasi kedua? Dia menatap Han Wenbin tanpa berkedip, ingin tahu jawabannya. Ayah, itu luar biasa. Ayah bisa langsung merasakannya. Kamu pantas menjadi ayahku. Han Wenbin menjilat bos sampai batas tertentu. Meskipun Han Haixian sudah mempersiapkan mentalnya, dia masih terkejut ketika mendengar jawaban afirmatif Han Wenbin. Dia perlahan membuka mulutnya, matanya membelalak dan menatap teh Da Hong Pao generasi kedua di cangkir teh, merasa luar biasa. Dia berusaha sangat keras dan menghabiskan waktu yang lama tetapi tetap tidak bisa membeli Da Hong Pao generasi kedua. Dia tidak menyangka bahwa putranya yang mengecewakan akan membawa Da Hong Pao generasi kedua ke rumah. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Itu benar.
Dia melihat daun teh di cangkir teh yang sangat mengambang. Aroma yang terpancar sangat adiktif. Sungguh sulit untuk dipercaya. Putranya benar-benar mendapatkan Da Hongpao generasi kedua. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menarik napas dalam-dalam. Melihat Han Wenbin yang tersenyum, dia bertanya. Kura-kura. Nak, apakah kamu masih memiliki Da Hongpao? Dia menatap Han Wenbin dengan penuh harap. Han Wenbin mengeluarkan botol porselen kecil yang telah dia siapkan dari sakunya. Dia mengguncangnya di tangan. Dia tersenyum dan berkata ada 10 gram teh Da Hongpao generasi kedua di dalamnya. Ketika Han Haixian mendengar ini matanya berbinar dan dia hendak meraihnya untuk mengambilnya. Han Wenbin menarik tangannya dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, ayah, kamu tidak ingin mengambil Da Hongpao generasi kedua ini dariku begitu saja kan? Aku mendapatkannya dengan susah payah. Dia mengaktifkan mode curang. Han Haixian memandang Han Wenbin dan berkata dengan tidak senang, katakan padaku berapa banyak yang kamu inginkan kali ini. Han Wenbin menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, tergantung pada seberapa baik ayah kepadaku. Han Haixian mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang langsung ke Han Wenbin. Gigitan. Ponsel Han Wenbin berbunyi bip. Ayah, kamu sangat murah. Han Wenbin berkata sambil tersenyum dan dengan cepat meletakkan botol porselen di depan Han Haixian. Kali ini Han Haixian benar-benar mentransfer 5 juta langsung kepadanya. Ini lebih dari 2 kali lipat dari yang dia harapkan. Itu adalah keuntungan nyata. Han Haixian membuka botol porselen dan menemukan bahwa itu berisi Da Hongpao generasi kedua. Dia sangat bahagia. Saya meletakkannya dengan hati-hati di dalam laci dan menguncinya untuk mencegah siapapun mencurinya. Han Wenbin melengkungkan bibirnya ketika dia melihat tindakan Han Haixian. Saya masih memiliki 40 gram daun teh. Siapa peduli dengan 10 gram milikmu? Tentu saja dia hanya akan memikirkan kata-kata ini dalam benaknya dan tidak akan mengatakannya dengan lantang. Han Haixian tenang, menatap Han Wenbin dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan Da Hongpao generasi kedua ini? Dia sangat penasaran, tetapi dia tidak bisa mendapatkan Da Hongpao generasi kedua bahkan setelah menggunakan koneksinya. Bagaimana Han Wenbin bisa mendapatkannya? Hei, tentu saja putramu punya selera yang bagus. Saya mengenali seorang bos di sekolah. Ini diberikan kepada saya oleh bos saya. Han Wenbin berkata dengan bangga. Dia benar-benar bangga. Ketika Han Haixian mendengar kata-kata Han Wenbin, alisnya sedikit berkerut. Dia benar-benar tidak suka Han Wenbin bergaul dengan beberapa orang generasi kedua. Ini juga alasan mengapa dia mengatur agar Han Wenbin bergabung dengan perusahaan begitu awal. Han Wenbin melihat ekspresi Han Haixian dan tahu apa yang dipikirkan Han Haixian. Dia tersenyum dan berkata, ayah, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tetapi aku yang tertua berbeda dari generasi kedua lainnya. Bagaimana saya harus mengatakan? Tampilannya sangat sederhana terutama dalam cara dia berpakaian. Dia memakai pakaian biasa. Saya jamin ketika dia berdiri di depanmu, kamu tidak akan tahu bahwa dia adalah orang kaya. Tapi dia mengendarai mobil sport senilai lebih dari 30 juta yuan ke sekolah. Dia tidak melakukan sesuatu secara mencolok tetapi sangat sederhana. Han Wenbin berpikir sejenak dan berkata. Dia sangat mengagumi Lin Fan. Dia merasa bahwa Lin Fan memiliki latar belakang yang begitu mengesankan namun dia tetap sangat sederhana. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Setelah mendengar deskripsi Han Wenbin, Han Haixian merasa bahwa putra sulung putranya adalah orang yang luar biasa dan dia sangat ingin bertemu dengan putra sulung putranya. Nak, kalau ada waktu, suruh kakak sulungmu pulang dan biarkan aku bertemu dengannya. Han Haixian berpikir sejenak dan berkata bahwa dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri orang seperti apa Lin Fan itu. Baik ayah, aku hanya bisa bilang aku akan mencoba yang terbaik. Lagi pula, aku baru mengenal bos selama beberapa hari. Han Wenbin berkata sambil menyentuh kepalanya. Dia baru saja dekat dengan Lin Fan hari ini dan dia tidak tahu apakah Lin Fan akan setuju untuk datang ke rumahnya. Han Haixian mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Bab 100 Kaktang, apa kamu yakin masih mau pergi? Keesokan paginya Lin Fan bangun tepat waktu. Aku berdiri meregangkan tubuh memakai sandal dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, Lin Fan duduk di tempat tidur dan membuka panel virtual system. Tiba-tiba sebuah panel tembus cahaya biru tua muncul di depan Lin Fan. 1 yuan untuk 5 botol arak Han di Mao tahun 1992. 1 yuan untuk vas porselen biru dan putih dinasti Qing. Ketika Lin Fan melihat item instan kill kedua, dia merasa seperti itu disiapkan untuknya. Kemarin aku masih mengeluh tentang kekurangan vas tetapi hari ini sebuah vas porselen biru dan putih datang sebagai item flash sale. Dia sangat puas dan berencana untuk memetik lebih banyak bunga lagi saat dia jogging nanti. Beli semuanya. Lin Fan menutup panel virtual. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memeriksa minuman keras Han di Mao tahun 1992. Tidak apa-apa untuk memeriksanya sekali, tetapi Anda akan terkejut ketika melakukannya. Minuman keras Han di Mao tahun 1992 ini harganya lebih dari 8 juta per botol. Bukankah 5 botol ini harganya lebih dari 40 juta? Sulit sekali membayangkannya. Sistemnya benar-benar luar biasa. Konon katanya hanya 10 botol anggur ini yang diproduksi tahun itu. Sekarang sistem membawakannya 5 botol sekaligus dan dia bertanya-tanya apakah sistem telah membawakannya semua anggur yang ada.
Lin Fan mengenakan pakaiannya dan pergi ke ruang kerja. Benar saja, ada kotak kecil lain di sebelah kotak teh Dahongpao generasi kedua. Dia membuka kotak itu dan tiba-tiba 5 botol anggur muncul di depannya. Dia mengeluarkan sebotol, melihatnya, dan dengan cepat meletakkan anggur itu. Dia tidak tahu banyak tentang anggur. Dia bisa minum sedikit anggur merah, tetapi dia benar-benar tidak suka anggur putih. Dia mengambil vas porselen biru dan putih di atas meja, menyenandungkan nada kecil dan berjalan menuruni tangga. Aku sangat bahagia hari ini. Setelah berlari, susun bunganya. Sempurna. Sekarang kedua vas porselen biru dan putih itu simetris dan jauh lebih indah daripada hanya satu vas. Saya mengganti pakaian dan mengambil kunci mobil. Dahi. Sepertinya mobilnya tidak kembali ke... Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menelpon. Tak lama kemudian suara mesin mobil terdengar di luar villa. Pengelola properti cukup cepat. Lin Fan mengenakan mantelnya. Benar saja, aku melihat sebuah mobil mewah diparkir di luar. Saat ini seorang pria berjas bisnis hitam. Halo, Tuan Lin. Lin Fan mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suatu kehormatan untuk melayani Tuan Lin. Tuan Lin, silakan masuk ke mobil. Pria itu membantu Lin Fan membuka pintu belakang dan meminta Lin Fan untuk masuk. Lin Fan masuk ke mobil. Universitas Liu Cheng. Lin Fan meminta pria itu untuk mengantarnya ke gerbang sekolah. Lin Fan keluar dari mobil. Baru saja akan mulai berjalan menuju sekolah. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Lin Junior. Lin Fan berbalik dan melihat Tang Ruobing berjalan masuk dari luar. Dia berdiri di sana menunggu Tang Ruobing tiba. Kakak senior Tang, sungguh kebetulan. Lin Fan menatap Tang Ruobing sambil tersenyum. Aduh. Tang Bing terpeleset dan hampir jatuh. Jika Tang Ruobing jatuh, dia mungkin akan sangat kesakitan. Lin Fan sangat cepat dan cekatan. Dia bergegas maju dan meraih pinggang ramping Tang Ruobing dengan tangannya. Sangat tipis dan lembut. Meskipun dia telah melingkarkan lengannya di pinggang Tang Ruobing terakhir kali, dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk merasakannya. Kali ini berbeda, aku benar-benar bisa merasakan pinggang Tang Ruobing yang lembut dan ramping. Senior Tang, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan membantu Tang Ruobing berdiri tegak dan bertanya dengan cemas. Para siswa yang kebetulan lewat di gerbang sekolah semua tercengang ketika mereka melihat tindakan Lin Fan dan Tang Ruobing saat ini. Mulut semua orang terbuka lebar dan mata mereka membulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini terlalu kentara? Bahkan jika kamu bebas berkencan di kuliah, kamu tidak bisa seenaknya melecehkan orang-orang lajang kan? Sial, kesalahan apa yang telah kulakukan hingga membuatku makan makanan anjing sepagi ini? Tidak bisakah kalian berdua mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk menunjukkan kasih sayang? Ini sangat tidak adil, aku langsung merasa bakpao daging di tanganku tidak enak lagi. Makanan anjing tidak enak, aku tidak mau memakannya, aku dengan tegas menolak memberi makan makanan anjing. Lin Fan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan teman-teman sekelasnya di sekitarnya. Dia bilang dia menemukan bahwa Tang Ruobing sepertinya keseleo pergelangan kakinya. Tang senior, apakah kamu masih bisa berjalan? Tang Ruobing mencoba bergerak dan seketika ekspresi kesakitan muncul di wajahnya dan dia menggelengkan kepalanya. Ini. Apa yang harus saya lakukan? Tempat ini masih agak jauh dari rumah sakit sekolah dan Tang Ruobing tidak bisa pergi sekarang. Ini membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Dia melihat ekspresi menyakitkan di wajah Tang Ruobing. Dia langsung mengangkat Tang Ruobing di pinggang tanpa peduli apapun. Tang Ruobing diangkat oleh Lin Fan dan tertegun sejenak. Dia tidak pernah membiarkan seorang pun anak laki-laki. Dia merasakan rona merah muncul di wajahnya yang dengan cepat menyebar ke lehernya. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Setelah menyesuaikan napasnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lin Fan. Aku menemukan Lin Fan sedang melihat ke depan dengan wajah serius dan berjalan cepat. Junior Lin terlihat sangat tampan ketika dia serius. Dia bergumam dalam hatinya. Detak jantungnya meningkat tanpa sadar. Para mahasiswa yang berjalan di sekitar kampus semua terkejut ketika mereka melihat Lin Fan menggendong Tang Ruobing. Mereka semua memandang Lin Fan dengan kaget, mata mereka terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Ini benar-benar berita besar. Ini terlalu keterlaluan. Apakah ini berarti kamu sama sekali tidak menganggap ini adalah tempat untuk belajar? Bagaimana bisa hal ini terjadi? Hal keterlaluan macam apa yang dia lakukan tadi malam? Jenis siksaan apa yang dialami si cantik sekolah Tang? Tidak bisa berjalan normal. Ketua Regulin ini terlalu menakutkan. Anak-anak lelaki itu memandang Lin Fan dengan iri di wajah mereka, diam-diam menghela nafas. Pemimpin kelas Lin sangat kuat dan hebat. Gadis-gadis itu memandang Tang Ruobing di pelukan Lin Fan, wajah mereka penuh kecemburuan. Mengapa bukan mereka yang berada di pelukan Ketua Regulin? Lin Fan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Dokter, dokter. Lin Fan berteriak dengan keras. Pada saat ini pintu klinik terbuka dan seorang dokter wanita muda dan cantik berjalan keluar. Dokter wanita itu melihat Tang Ruobing di pelukan Lin Fan dan kemudian melihat Lin Fan lagi. Tatapan itu membuat Lin Fan merasa aneh, seolah-olah menyuruh anak muda untuk mengendalikan diri.
Masuk. Dokter wanita itu memiliki suara yang bagus. Lin Fan bergegas masuk ke kamar dan membaringkan Tang Luobing di ranjang rumah sakit. Ada apa? Dokter bertanya sambil melihat Tang Luobing yang terbaring di ranjang. Ini kol yang bagus tapi dimakan oleh babi hutan. Dia menghela napas dalam hati. Dokter, pergelangan kakinya terkilir, mohon diperiksa. Melihat Tang Luobing kesakitan hingga tidak bisa berbicara, Lin Fan segera angkat bicara. Ketika dokter wanita itu mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, dia merasa sedikit malu, ternyata dia salah paham. Dia dengan cepat berjongkok dan melihat gelang kaki Tang Luobing. Ini hanya dislokasi, tidak ada yang serius. Dokter wanita itu mengatakan ini dan mengerahkan kekuatan pada tangannya hanya untuk mendengar suara klik. Baik. Minumlah obat antiinflamasi dan oleskan minyak safflower. Dalam 2 hari akan baik-baik saja. Dokter wanita itu mencuci tangannya, mendongak, dan berkata kepada Lin Fan. Tang senior, bagaimana perasaanmu? Lin Fan melangkah maju dan bertanya. Mengapa dia merasa dokter wanita ini tidak dapat diandalkan? Apakah ini baik? Ini terlalu mudah. Bab 101, apakah Komandan Regulin punya ginjal besi? Saya merasa jauh lebih. Tang Luobing berdiri dan hendak berjalan menyusuri jalan. Saya baru saja mengambil langkah dan tiba-tiba kaki saya terasa sakit lagi. Dokter, apa yang terjadi? Lin Fan menatap dokter wanita itu dan bertanya. Semuanya bengkak, jadi tentu saja sakit. Saya minum obat dan bengkaknya hilang, dan semuanya baik-baik saja. Anda bisa menggendongnya. Dokter wanita itu melirik Lin Fan dan berkata dengan tidak senang. Dahi. Jadi begitu? Lin Fan dengan cepat melangkah maju untuk menopang Tang Luobing. Benar saja, Tang Luobing tidak lagi terlalu kesakitan. Lin Fan mengambil obatnya dan membantu Tang Luobing ke tempat parkir. Senior Tang, apakah kita perlu pergi ke rumah sakit lagi? Lin Fan membuka pintu mobil dan membantu Tang Luobing masuk ke mobil lalu menatap Tang Luobing dan bertanya. Dia selalu merasa bahwa dokter cantik itu sedikit tidak bisa diandalkan. Tidak, saya merasa jauh lebih baik sekarang, saya akan baik-baik saja setelah kembali dan beristirahat selama 2 hari. Tang Luobing menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Lin Fan mendengar Tang Luobing mengatakan ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Nyalakan mobil dan keluar dari sekolah. Dia akan mengantar Tang Luobing pulang. Sangat tidak nyaman karena tidak ada yang merawat Tang Luobing di sekolah. Setengah jam kemudian, Lin Fan memarkir mobilnya di villa nomor 9 Danau Jinghu Liu Cheng. Dia keluar dari mobil, membuka pintu, dan membantu Tang Luobing keluar dari mobil. Keduanya berjalan menuju pintu. Lin Fan memegang Tang Luobing dengan satu tangan dan menekan bel pintu dengan tangan lainnya. Tak lama kemudian ibu Tang, Li Simei, keluar dari rumah dan membuka pintu. Melihat Tang Luobing dipapah oleh Lin Fan, dia bergegas maju dan bertanya dengan cemas, Bingbing, apa yang terjadi padamu? Bu, aku baik-baik saja, aku hanya keseleo pergelangan. Aku sudah diperiksa dokter, cukup istirahat selama 2 hari dan aku akan baik-baik saja. Tang Luobing tersenyum dan mulai menjelas. Ketika ibu Tang, Li Simei, mendengar Tang Luobing mengatakan ini, dia merasa lega. Dia melangkah maju untuk menopang Tang Luobing dan mengeluh, kamu sudah dewasa, kenapa kamu begitu ceroboh? Lin Fan dan ibu Tang, Li Simei, membantu Tang Luobing duduk di ruang tamu. Ibu Tang, Li Simei, memandang Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bantuanmu, Xiao Fan. Tante, Anda terlalu sopan. Inilah yang harus kulakukan. Bibi, tidak apa-apa, aku pergi sekarang. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Dia masih harus menjalani pelatihan militer, jadi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tang senior, jaga dia baik-baik. Aku pergi duluan. Bibi, tolong jangan keluar, aku bisa jalan sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Fan berjalan cepat keluar dari villa. Ibu Tang, Li Simei, melihat Lin Fan pergi dan berbalik kembali ke ruang tamu. Bingbing beritahu ibu yang sebenarnya, apakah kamu jatuh cinta pada Xiao Fan? Ibu Tang, Li Simei, duduk di sofa dan menatap Tang Luobing lalu bertanya dengan serius. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Junior Lin dan aku hanya teman biasa. Tang Luobing mengatakan ini sambil cemberut dan ketika dia memikirkan Lin Fan memeluknya barusan, rona merah tanpa sadar muncul di wajahnya. Ibu Tang, Li Simei, melihat ekspresi putrinya dan tidak bertanya lebih lanjut. Aku menghela napas secara diam-diam. Sepertinya Bingbing benar-benar jatuh cinta. Lin Fan kembali ke sekolah memarkir mobilnya dan berjalan menuju asrama. Dia tidak pergi sarapan karena sudah terlambat. Dia berencana untuk langsung kembali ke asrama untuk berganti pakaian dan kemudian pergi ke pelatihan militer. Kembali ke asrama. 3 teman sekamar sudah mulai bersih-bersih. Old Four, kamu baik-baik saja? Bos Zhang Ziqiang menatap Lin Fan dan bertanya. Lin Fan bingung dengan pertanyaan itu. Aku baik-baik saja, apa yang mungkin terjadi padaku? Orang keempat, orang-orang sepertimu harus makan lebih banyak ginjal untuk memulihkan tubuh. Kakak kedua Li Muyang berjalan menghampiri Lin Fan dan menyarankan. Ketika Lin Fan mendengar apa yang dikatakan Li Muyang, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Apa yang terjadi? Old Four, kamu harus mengendalikan dirimu. Bagaimana jika aku punya bayi? Kakak ketiga Wang Ziong menepuk bahu Lin Fan dan menasihati.
Maksudmu kakak ketiga? Lin Fan tidak mengerti apa yang salah dengan ketiga orang ini hari ini dan mengapa mereka berbicara dengan begitu aneh. Apa yang terjadi pagi ini menjadi topik hangat lagi. Kakak ketiga Wang Ziong mengambil telepon ke Lin Fan. Ketua kelas Lin yang terkejut dan si cantik sekolah Tang secara terbuka memamerkan cinta mereka. Apa yang dialami si cantik sekolah Tang? Dia bahkan tidak bisa berjalan. Atas kekuatan ketua Regulin, apakah ketua Regulin memiliki ginjal besi? Lin Fan melihat judul-judul di forum sekolah dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Siapa sih yang menulis ini? Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Han Wenbin. Minta Han Wenbin mencari seseorang untuk menghapus semua postingan yang mungkin memengaruhi Tang Luobing. Dia mungkin tidak peduli tentang hal-hal ini tetapi itu berdampak buruk pada Tang Luobing. Kenapa tidak ada lagi postingan? Ada apa? Kakak ketiga Wang Ziong tiba-tiba menemukan bahwa semua postingan pagi tentang Lin Fan dan Tang Luobing di forum telah menghilang. Aneh sekali. Old Four, apakah kamu melakukan ini? Dia menatap Lin Fan. Jika ada orang yang memiliki kemampuan ini, itu hanya bisa Lin Fan. Ya, saya sudah menghapusnya. Lin Fan tidak menyangkalnya. Namun dia sangat puas dengan efisiensi Han Wenbin dan dia memang pantas menjadi putra keempat dari Universitas Liu. Aku merasa senang memiliki adik laki-laki seperti ini. Old Four, kamu hebat. Saudara ketiga Wang Ziong mengacungkan jempol pada Lin Fan. Mereka berempat berganti menjadi seragam pelatihan militer dan berjalan menuju taman bermain. Keempat dari mereka datang ke taman bermain dan menemukan bahwa beberapa teman sekelas laki-laki memandangi Lin Fan dari waktu ke waktu. Terutama posisi kedua ginjal Lin Fan. Bahkan jika para siswa itu melirik secara diam-diam, bagaimana mereka bisa lolos dari mata Lin Fan? Lin Fan juga speechless. Dia benar-benar berpikir ginjalnya terbuat dari besi. Setelah beberapa saat instruktur datang. Pelatihan militer hari ini secara resmi dimulai. Saatnya istirahat tiba. Saat ini konselor Murong Sue datang ke taman bermain dan menemukan Lin Fan. Ikut aku ke kantor kepala sekolah. Lin Fan tidak mengerti mengapa kepala sekolah datang kepadanya lagi. Dia tidak bertanya kepada Murong Sue apa yang terjadi karena dia tahu percuma saja bertanya. Keduanya segera tiba di depan pintu kantor kepala sekolah. Tok 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 di pintu. Masuk. Suara kepala sekolah Yan Zhenghong terdengar dari dalam ruangan. Lin Fan membuka pintu dan masuk bersama Murong Sue. Ada orang lain di kantor Yan Zhenghong. Presiden Jiang, ini Lin Fan. Yan Zhenghong memperkenalkan kepada lelaki tua di sebelahnya. Orang tua ini tidak lain adalah Jiang Zhengyang, Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng. Hahaha. Aku bertanya-tanya bagaimana bisa ada begitu banyak orang jenius dengan nama yang sama di dunia ini. Ternyata benar kamu Xiao Fan. Jiang Zhengyang berdiri sambil tertawa berjalan ke arah Lin Fan dan menepuk bahu Lin Fan dengan lembut. Halo Tuan Jiang. Lin Fan menyapa sambil tersenyum. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Jiang Zhengyang di sini. Yan Zhenghong tercengang ketika melihat betapa akrabnya Jiang Zhengyang dan Lin Fan. Dia bertanya kepada Presiden Jiang, apakah Anda mengenal Lin Fan? Jiang Zhengyang tersenyum dan mengangguk. Aduh Xiao Fan, kamu sangat luar biasa, bagaimana kami orang-orang tua bisa bertahan? Jiang Zhengyang tersenyum dan menggelengkan kepala. Ini. Lin Fan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Kepala sekolah Yan, Anda benar-benar menemukan harta karun. Kamu tidak tahu bahwa Xiao Fan tidak hanya mencapai tingkat master dalam kaligrafi tetapi juga dalam melukis. Xiao Fan benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Jiang Zhengyang menghela napas. Ketika Yan Zhenghong mendengar apa yang dikatakan Jiang Zhengyang, dia tertegun sejenak. Bab 102 tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Ketika Yan Zhenghong mendengar apa yang dikatakan Jiang Zhengyang, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut matanya membulat dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia selalu merasa luar biasa bahwa kaligrafi Lin Fan telah mencapai tingkat master. Sekarang Jiang Zhengyang benar-benar mengatakan bahwa keterampilan melukis Lin Fan juga telah mencapai tingkat master. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dia tahu bahwa sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai tingkat master dalam kaligrafi. Tetapi Lin Fan tidak hanya mencapai tingkat master dalam kaligrafi, tetapi juga dalam melukis. Ini terlalu mengerikan. Ternyata jenius bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa seperti kita. Namun ketika dia berpikir bahwa seorang jenius yang luar biasa adalah siswa sekolah mereka, hatinya langsung berseri-seri dengan gembira. Ketika Murong Sue mendengar kata-kata Jiang Zhengyang, dia menatap Lin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan tidak hanya pandai kaligrafi tetapi juga pandai melukis. Apakah jenius benar-benar tidak terduga? Tapi ini terlalu dibesar-besarkan. Dia telah disebut jenius sejak dia masih kecil, tetapi sekarang ketika dibandingkan dengan Lin Fan dia menemukan bahwa dia hanyalah orang biasa. Namun, yang membuatnya bahagia adalah guru untuk siswa berbakat juga baik. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Saya sangat terkejut ketika melihat nama pemenang pertama lomba kaligrafi kemarin. Saya bertanya-tanya dalam hati apakah Lin Fan ini adalah kamu Xiao Fan.
Tidak, saya datang ke sini pagi-pagi sekali. Ini benar-benar kamu Xiao Fan. Jiang Zhengyang menatap Lin Fan dan menghela napas. Baiklah, karena itu kamu, aku juga harus. Xiao Fan, ingat untuk datang ke rumahku untuk makan malam. Aku punya beberapa botol anggur merah yang menunggu untuk kamu cicipi. Jiang Zhengyang mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Zhenghong. Lin Fan mengantar Jiang Zhengyang ke bawah dan melihatnya pergi dengan mobil. Lin Fan berbalik dan berjalan menuju taman bermain. Dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki pelatihan militer untuk dilakukan. Pelatihan militer berakhir di pagi hari. Lin Fan pergi dari sekolah. Dia akan pergi ke komunitas Liu Cheng Huding. Cari agen real estate di dekat komunitas dan sewakan rumah yang Anda miliki. Komunitas Liu Cheng Huding. Bum bum bum. Terdengar ketukan cepat di pintu. Zhang Yuncheng yang sedang melakukan siaran langsung tidak punya pilihan selain menghentikannya. Dia berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Melalui lubang intip saya melihat orang yang datang di luar dan itu tidak lain adalah pemilik rumah, Nyonya Chen. Dia membuka pintu. Suster Chen, kenapa kamu di sini? Zhang Yuncheng bertanya sambil tersenyum. Dari waktu ke waktu, Suster Chen akan berpikir untuk memotong depositnya karena beberapa masalah kecil. Ini membuatnya sangat enggan untuk bertemu Suster Chen. Meskipun dia membenci Suster Chen, dia harus menundukkan kepalanya karena dia berada di bawah atap orang lain, lagi pula Suster Chen adalah pemilik rumah. Xiao Zhang, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu lama membuka pintu? Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan, kan? Saat Suster Chen mengatakan ini, dia berjalan menuju kamar tidur Zhang Yuncheng, ingin melihat apa yang sedang dilakukan Zhang Yuncheng. Ketika Zhang Yuncheng mendengar apa yang dikatakan Kak Chen, dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Kecuali dia tidak ingin menyewa rumah Kak Chen lagi, dia tetap tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Kak Chen. Kak Chen, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan melakukan apapun yang ilegal. Zhang Yuncheng menahan amarah di wajahnya memasang senyum dan mengikuti Suster Chen. Itu yang terbaik. Suster Chen berkata asal-asalan mendorong pintu kamar tidur terbuka dan melihat peralatan siaran langsung Zhang Yuncheng. Sambil menunjuk peralatan siaran langsung, dia bertanya kepada Xiao Zhang untuk apa semua ini. Ini adalah peralatan yang saya gunakan untuk live streaming. Zhang Yuncheng mengambil tongkat selfie di sebelahnya dan berkata. Ketika Suster Chen mendengar apa yang dikatakan Zhang Yuncheng, dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi Zhang Yuncheng. Masa sewa rumah Zhang Yuncheng akan berakhir besok dan dia berencana untuk menaikkan sewa untuk Zhang Yuncheng. Selama dia menangkap Zhang Yuncheng melakukan kesalahan, dia bisa menaikkan sewa begitu saja. Tidak menyewa. Maaf, kalau begitu Anda harus segera pindah. Bagaimana Anda bisa menemukan rumah yang cocok dalam satu hari? Dia memanfaatkan poin ini dan datang sehari sebelum sewa. Dengan cara ini Zhang Yuncheng tidak punya pilihan selain berkompromi. Xiao Zhang, kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu adalah seorang live streamer ketika kamu menyewa rumah ini. Kak Chen melihat peralatan siaran langsung dan berkata dengan wajah tegas. Kak Chen, apakah ilegal melakukan siaran langsung ini? Zhang Yuncheng menarik napas dalam-dalam dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak mengatakan live streaming itu ilegal, tetapi saya melihat mereka yang melakukannya sangat ceroboh dan menyebabkan banyak kerusakan pada rumah. Sister Chen menunjuk ke beberapa sampah di tanah dan berkata. Zhang Yuncheng melihat bola-bola kertas di tanah dan hampir mati karena marah oleh Sister Chen. Rumah macam apa yang bisa dirusak oleh bola-bola kertas ini? Dia bangun agak telat hari ini karena dia sibuk dengan siaran langsung dan berpikir untuk bersih-bersih setelah siaran. Dia tidak menyangka bahwa beberapa bola kertas akan menjadi alasan bagi Suster Chen untuk membuat masalah. Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Suster Chen, dan bertanya kepada Suster Chen menurutmu apa yang harus kita lakukan. Dia ingin melihat apa yang diinginkan Suster Chen. Anda sedang melakukan siaran langsung jadi Anda harus membayar kerusakan rumah itu. Anda harus membayar ekstra. Saudari Chen menyatakan tujuannya. Aku akan menanggungnya. Zhang Yuncheng terus menarik napas dalam-dalam. Kak Chen, berapa banyak yang ingin kamu tambahkan kali ini? 8.000. Saudari Chen memberi isyarat dengan jari-jarinya dan mulai berbicara. Berapa banyak? 8.000. Ketika Zhang Yuncheng mendengar bahwa Suster Chen ingin menaikkan harga rumah menjadi 8.000, dia sangat marah. Dia menghasilkan rata-rata lebih dari 6.000 yuan sebulan dari live streaming. Setelah membayar sewa 4.000 yuan setiap bulan, dia hampir tidak punya cukup uang untuk hidup. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli kosmetik kelas atas. Sekarang rumah Sister Chen telah berlipat ganda nilainya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sister Chen, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Zhang Yuncheng memandang Sister Chen dan bertanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika Suster Chen bersikeras ingin rumah itu seharga 8.000 yuan, dia akan pindah saja dan tidak menyewanya di sini lagi. Berlebihan. Jika kamu pikir itu terlalu mahal, kamu tidak harus menyewanya. Sister Chen tampak seperti dia sudah menggenggam Zhang Yuncheng. Tidak mau menyewa? Enyahlah. Zhang Yuncheng sangat marah ketika melihat ekspresi Sister Chen. Oke, saya tidak akan Zhang Yuncheng berkata dengan marah. Saudari Chen melirik Zhang Yuncheng dan berkata dengan sinis, kamu tidak harus menyewanya tetapi segera pindah sekarang.
Kalau begitu, silakan keluar. Masa sewanya belum habis. Anda tidak diterima di... Zhang Yuncheng berkata kepada Suster Chen dengan wajah dingin. Masa berlaku rumah ini berakhir besok. Jika kamu tidak pindah besok, aku akan membuang semua barang-barangmu. Suster Chen menatap dan berbicara dengan keras. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar rumah dengan enggan. Ketika dia melihat bahwa Zhang Yuncheng benar-benar menolak untuk menyewa rumah itu, dia sangat marah. Dia tidak menyangka Zhang Yuncheng dapat menemukan rumah yang cocok dalam waktu kurang dari sehari. Tunggu dan mohon padaku besok, dan aku akan menaikkan sewa kamu sebesar 500 lagi. Dia mendengus dalam hatinya. Zhang Yuncheng menutup pintu dengan perasaan sedih dan air mata mengalir tanpa sadar. Dia tinggal di Liucheng untuk melakukan siaran langsung berharap suatu hari dia bisa mewujudkan impian musiknya. Mimpi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Dia menyeka air matanya, membuka pintu, dan berjalan keluar dari kompleks. Tidak jauh dari kompleks itu ada rumah Xingfu Liucheng yang khusus menjual dan menyewakan rumah. Dia berencana pergi ke sana dan melihat-lihat. Bab 103 aku akan menuangkannya dan kamu menghitungnya. Tempat parkir Liucheng Happy House. Lin Fan memarkir mobil, keluar dan berjalan menuju Happy House. Dia memeriksa ponselnya dan mendapati bahwa Xingfu House adalah agen terdekat dengan komunitas Huding dan juga yang terbesar dalam skala. Zhou Weijin, manajer Xingfu House, menghabiskan kotak makan siangnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dia mengambil serbet di atas meja dan menyeka mulutnya. Ketika orang lain mendengar bahwa dia seorang manajer, mereka pikir dia sangat hebat dan menghasilkan banyak uang. Tetapi hanya dia yang tahu dalam hatinya bahwa sangat sulit menjadi agen real estate saat ini. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan. Jika dia tidak mendapatkan pesanan lagi bulan ini, dia harus hidup susah bulan depan. Dia mendengar langkah kaki, mendongak, dan melihat Lin Fan berjalan masuk. Matanya tiba-tiba berbinar. Meskipun Lin Fan mengenakan pakaian biasa, dia tidak merendahkan orang lain itu. Dia tahu bahwa beberapa orang kaya sangat rendah hati. Lagi pula, dia hampir tidak mampu makan, jadi mengapa dia harus pilih-pilih tentang kliennya? Bahkan jika dia bisa menyelesaikan pesanan kecil, itu akan menyelesaikan masalahnya saat ini, kan? Dia menyambut saya dengan senyuman. Halo, Tuan. Saya Zhou Weijin, manajer Happy House. Ulurkan tangan Anda dengan antusias. Lin Fan melirik Zhou Weijin mengangguk dan berkata, halo manajer Zhou. Berjabat tangan dengan Zhou Weijin. Silakan duduk, Tuan. Lin Fan mengangguk dan duduk. Zhou Weijin mengambil cangkir sekali pakai di sebelahnya, mengisinya dengan air yang dimurnikan, dan meletakkannya di depan Lin Fan. Bolehkah saya tahu nama belakang Anda, Tuan? Zhou Weijin menatap Lin Fan dan bertanya sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Lin Fan luar biasa dari percakapan mereka dan dia lebih memperhatikan Lin Fan. Lin Fan berkata dengan ringan. Tuan Lin, apakah Anda membeli atau menyewa rumah? Zhou Weijin menyilangkan tangannya dan menggenggamnya erat-erat dan bertanya dengan antusias. Dia berharap Lin Fan ada di sini untuk membeli rumah sehingga dia bisa mendapatkan komisi yang besar. Lagi pula semua rumah di sini relatif mahal karena transportasinya yang nyaman. Selama dia menjual bahkan satu set biasa saja dia tidak perlu makan tanah bulan depan. Rumah kontrakan. Lin Fan melihat lingkungan sekitar dan berkata dengan ringan. Lingkungan dekorasinya bagus dan terlihat bahwa ini adalah agensi yang kuat. Dia tidak ingin menaruh rumahnya di tangan agensi yang akan bangkrut dan kemudian harus mencari agen lain. Zhou Weijin mendengar Lin Fan menyewa rumah sebagai menyewa rumah dan hatinya yang bersemangat langsung mendingin. Tapi dia adalah agen real estate seperti yang diharapkan dan dia menyesuaikan pola pikirnya dengan cepat. Akan menyenangkan untuk menyewakan satu setidaknya itu bisa memberinya sedikit penyangga. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin memiliki lingkungan yang dia sukai. Lingkungan ini semuanya sangat bagus. Meskipun komunitas ini sudah tua, fasilitas pendukungnya masih bagus. Saya ingin tahu berapa banyak kamar yang ingin disewa oleh... Apakah ada persyaratan mengenai luasnya? Dalam hal harga, berapa perkiraan kisaran harganya? Zhou Weijin berkata sambil mengeluarkan setumpuk folder dari meja. Mulai taruh di atas meja. Ketika Lin Fan mendengar apa yang dikatakan Zhou Weijin, dia terdiam. Saudara, saya di sini untuk menyewa rumah. Mengeluh dalam hati. Dia melihat Zhou Weijin hendak mengambil folder itu dan dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. Manajer Zhou, saya di sini untuk menyewa rumah. Saya tidak di sini untuk menyewa rumah. Lin Fan takut Zhou Weijin tidak mendengar dengan jelas sehingga dia menjelaskannya lagi. Ketika Zhou Weijin mendengar kata-kata Lin Fan, dia berhenti dari apa yang sedang dia lakukan. Dia segera berkata dengan malu, maaf Tuan Lin, saya mungkin tidak mendengar dengan jelas barusan. Saya ingin tahu di lingkungan mana rumah Tuan Lin berada. Meskipun dia sangat kecewa dalam hatinya sebagai seorang manajer agensi profesional, dia tentu saja tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Komunitas Liucheng Huding. Lin Fan berkata dengan ringan. Ketika Zhou Weijin mendengar bahwa kompleks yang ingin disewa Lin Fan adalah kompleks Liucheng Huding, hatinya yang kecewa tiba-tiba bangkit kembali. Kompleks Liucheng Huding adalah kompleks menengah ke atas di daerah sekitarnya dan sangat populer di kalangan pekerja kantoran.
Dia percaya bahwa selama dia memasang rumah itu untuk dijual. Dalam waktu kurang dari 3 hari. Tidak. 2 hari. Bahkan tidak sampai sehari untuk menyewa. Benar-benar terlalu banyak orang yang ingin menyewa rumah di komunitas Liu Cheng Huding. Saya ingin tahu apakah Anda sudah membawa sertifikat properti dan kartu identitas Anda, Tuan. Zhou Weijin bertanya dengan sedikit bersemangat. Selama Lin Fan memindahkan rumah itu ke tempat mereka, dia tidak perlu makan tanah bulan depan. Karena dia tahu bahwa rumah Lin Fan akan segera disewakan dan dia secara alami akan mendapatkan komisi saat itu. Ya, itu ada di mobil. Tunggu aku akan memindahkannya. Lin Fan berdiri, berbicara dengan Zhou Weijin, dan berjalan keluar. Zhou, apakah saya perlu memindahkan sertifikat real estate? Kenapa tidak langsung mengambilnya saja? Dia merasa bahwa Lin Fan pasti salah. Dia menggelengkan kepalanya. Namun, dia masih sangat bersemangat ketika dia memikirkan Lin Fan pergi dari rumah bersamanya. Dia menekan kegembiraannya, mencondongkan kepalanya, dan melihat ke apa ini? Kenapa? Apakah sertifikat real estate perlu dimasukkan ke dalam kotak? Mungkinkah? Apakah ini tidak mungkin? Bukankah ini sertifikat real estate? Saat dia memikirkan ini, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Jika dia memiliki 2 atau 3 sertifikat properti, dia tidak hanya tidak perlu makan tanah bulan depan, tetapi dia juga akan dapat meningkatkan kehidupannya dan makan makanan lezat di restoran. Dia menjadi lebih bersemangat. Dia berjalan cepat menuju Lin Fan dan hendak maju untuk membantu. Karena saya berjalan terlalu cepat, saya hampir jatuh. Pak Lin, biar saya bantu mengambilkannya. Zhou Weijin menghampiri Lin Fan dan berkata dengan sedikit malu. Dia juga merasa sedikit malu. Melihat ekspresi Zhou Weijin, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata saya akan melakukannya sendiri. Dia melihat bahwa Zhou Weijin tidak terlalu tua tetapi dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak takut sertifikat properti itu akan rusak, tetapi dia takut sertifikat properti itu akan jatuh ke tanah dan dia harus membersihkannya. Dia takut membuang-buang waktu. Lin Fan meletakkan kotak kecil itu di atas meja. Tuan Lin, saya ingin tahu berapa banyak rumah yang Anda sewakan. Zhou Weijin bertanya dengan sedikit gugup. Lin Fan membuka kotak itu dan berkata, mungkin sekitar, aku akan menuangkannya dan kamu menghitungnya. Dengan suara gemuruh yang keras. Sertifikat properti merah itu langsung menutupi meja. Zhou Weijin melihat meja yang penuh dengan sertifikat properti merah dan tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ada lebih dari 100 sertifikat properti. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan klien yang begitu hebat sejak dia mulai bekerja sebagai agen real estate. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Poin pentingnya adalah rumah-rumah ini semuanya berada di komunitas Liu Cheng Huding. Dia merasa bahwa dia akan menjadi kaya selama rumah-rumah ini disewakan. Dia tidak perlu lagi khawatir makan tanah tahun ini. Dia harus memperlakukan dirinya dengan baik. Red Wine Steak terasa seperti semakin dekat dan dekat dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia dan dia menelan tanpa sadar. Dia seolah melihat kehidupan yang lebih baik memanggilnya. Bab 104, apakah Anda di sini untuk menyewa rumah? Ahem. Melihat Zhou Weijin tampak sedikit bingung, Lin Fan terbatuk ringan. Manajer Zhou, apakah ada masalah? Dia bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan manajer Zhou. Dia linglung di siang bolong. Saya benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah menyerahkan rumah itu kepada pihak lain. Zhou Weijin langsung terbangun ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Dia berkata dengan penuh semangat tidak masalah. Dia berjalan cepat ke meja dan menghitung akta properti. Kamu dengar dengan benar, itu berarti menghitung sertifikat real estate. Jika dia mengatakan ini kepada rekan-rekannya, mereka pasti akan mengira dia menyombongkan diri. Tapi itulah kenyataannya. Dia sangat ingin merekam video pendek untuk pamer. Tetapi saat ini Lin Fan masih di sampingnya dan dia hanya bisa menahannya. 1, 2, 3. 102. Dia dengan semangat meletakkan sertifikat properti terakhir di tangannya. Sebanyak 102 rumah. 102. Mengapa nomor ini terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Di mana kamu pernah mendengar ini? Mungkinkah? Dia dengan hati-hati membuka sertifikat properti dan terkejut ketika melihat nomor bangunan rumah itu. Matanya sebesar lonceng, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ternyata itu adalah area M dari komunitas Liu Cheng Huding. Meskipun distrik M dari komunitas Liu Cheng Huding disebut distrik, sebenarnya hanya ada satu bangunan di sana. Konon katanya, ini adalah lokasi terbaik di seluruh komunitas Liu Cheng Huding. Karena itu, banyak orang mengincar rumah-rumah di distrik M dan ingin membelinya. Sekarang rumah populer ini disewakan oleh Lin Fan. Dia benar-benar punya firasat bahwa ini tidak nyata. Dia melihat sertifikat properti di tangannya. Sebuah informasi kecil tiba-tiba terlintas di benaknya. Jangan menunggu lebih lama lagi, gedung di distrik M telah dibeli oleh seorang pria kaya misterius.
Ketika dia mendengar berita itu, dia mencibir. Rumah itu harganya lebih dari 600 juta. Seseorang harus sangat kaya untuk bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebuah rumah. Meskipun nilai sebuah rumah akan meningkat, namun akan lambat dan memakan waktu lama. Dia tidak percaya bahwa ada orang kaya yang sebodoh itu untuk menginvestasikan 600 juta pada sebuah rumah. Tapi hari ini dia mempercayainya. Karena sertifikat properti itu tepat di depannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia melirik Lin Fan secara diam-diam. Ini adalah pria kaya yang misterius. Kamu sangat muda, persis seperti seorang pelajar. Dia diam-diam menelan ludahnya dan berkata dengan sedikit gagap, Tuan Lin, total ada 102 rumah di sini. Lin Fan mengangguk. Dia hanya melihat Zhou Weijin menghitung dan jumlahnya benar. Pak Lin, jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain, saya akan mencetak kontraknya. Zhou Weijin sedikit gugup saat ini, takut Lin Fan tiba-tiba berhenti menyewakan rumah-rumah ini. Oke, silakan. Cepatlah. Lin Fan berkata dengan ringan. Dia belum makan dan tidak bisa membuang waktu makan siangnya di sini. Ketika Zhou Weijin mendengar kata-kata Lin Fan, dia sangat gembira hingga hampir berteriak. Dia tidak berani ragu dan dengan cepat menyiapkan kontrak. Ini adalah orang kaya misterius, dia tidak boleh membuatnya menunggu terlalu lama. Lin Fan meletakkan kembali sertifikat properti ke dalam kotak satu persatu. Sebuah gantungan kunci tertinggal. Lin Fan tidak ada kerjaan jadi dia berdiri dan berjalan-jalan menunggu Zhou Weijin mencetak kontrak. Lin Fan. Pada saat ini sebuah suara yang menyenangkan seperti nyanyian burung oriol terdengar di pintu. Lin Fan melihat ke arah pintu rumah bahagia. Seorang gadis dengan gaun bermotif bunga berjalan masuk. Orang yang datang adalah Zhang Yuncheng yang Lin Fan temui di Music Square. Lin Fan, ini benar-benar kamu. Kupikir aku salah orang. Zhang Yuncheng berjalan cepat ke arah Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Ini kamu, sungguh kebetulan. Lin Fan menatap Zhang Yuncheng dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhang Yuncheng di sini. Dia juga berencana untuk mengundang Zhang Yuncheng keluar untuk membahas kerjasama ketika dia punya waktu sebentar lagi. Apakah kamu? Zhang Yuncheng membuka matanya lebar-lebar menatap Lin Fan dan bertanya. Lin Fan belum berbicara. Saat ini Zhou Weijin yang baru kembali dari percetakan berbicara terlebih dahulu. Tuan Lin tidak di sini untuk menyewa rumah. Saya di sini untuk menyewa rumah. Zhou Weijin berjalan cepat ke arah Lin Fan, membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Tuan Lin, ini kontraknya, silakan dilihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Ini adalah seorang pria kaya misterius. Beraninya dia tidak sopan. Lin Fan mengambil kontrak itu dan melihatnya dengan cermat setelah tidak menemukan masalah. Dia mengambil pena dari Zhou Weijin dan menandatangani namanya. Tuan Lin, tulisan tangan Anda sangat indah. Zhou Weijin menghela napas dengan tulus. Ini bukan untuk menjilat Lin Fan, tetapi tulisan tangan Lin Fan memang indah. Terima kasih atas pujiannya. Lin Fan tersenyum tipis. Lin Fan menoleh untuk melihat Zhang Yuncheng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu di sini untuk menyewa rumah? Dia baru saja mendengar kata-kata pertama Zhang Yuncheng ketika dia melihatnya bertanya apakah dia juga menyewa rumah. Jadi dia menilai bahwa Zhang Yuncheng pasti di sini untuk menyewa rumah. Zhang Yuncheng mengangguk dan berkata, pemilik rumah saya ingin menggandakan uang sewa. Saya sangat marah sehingga saya akan mencari rumah baru dan pindah. Apa? Sebelum Lin Fan bisa mengatakan apapun, Zhou Weijin di sebelahnya berseru kaget. Dia memiliki kesan tentang Zhang Yuncheng. Lagi pula, tidak banyak gadis secantik dia. Rumah yang disewa Zhang Yuncheng adalah miliknya. Aku tidak menyangka pemilik rumah akan menaikkan harga sewa tanpa izin. Poin utamanya adalah harga sudah 2 kali lipat yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan sewa. Lin Fan melirik Zhou Weijin dan berkata dengan tidak senang, kenapa kamu begitu terkejut? Zhou Weijin tahu bahwa perilakunya tidak pantas dan dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum. Maafkan saya, Tuan Lin, saya terlalu bersemangat. Ini adalah pelanggaran yang jelas terhadap aturan sewa, itulah mengapa saya sangat terkejut. Lin Fan tidak pergi menemui Zhou Weijin tetapi bertanya kepada Zhang Yuncheng rumah mana yang ingin kamu sewa. Saya tinggal di komunitas Liu Cheng Huding sekarang dan yang terbaik adalah tinggal di komunitas ini. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda hanya dapat mencarinya di komunitas terdekat. Saya harus mencari rumah hari ini karena sewa rumah saya berakhir besok. Zhang Yuncheng berkata dengan senyum pahit. Dia juga tahu bahwa sulit untuk mencari rumah di kompleks Huding Liu Cheng dan dia cukup beruntung untuk menyewa salah satunya saat itu. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya sekarang. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan rumah, dia hanya bisa menyewa di beberapa kompleks tua di dekatnya. Namun komunitas lama tidak sebaik komunitas Liu Cheng Huding dalam hal lingkungan dan fasilitas pendukung jadi kami hanya bisa menahannya untuk saat ini. Nona Zhang, Anda datang pada waktu yang tepat. Tuan Lin berencana untuk menyewakan rumahnya dan itu di komunitas Liu Cheng Huding. Kuncinya masih di area M. Zhou Weijin menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Zona M. Mata Zhang Yuncheng dipenuhi kebingungan. Dia tinggal di kompleks Liu Cheng Huding dan tidak menyadari ada area M. Namun dia percaya bahwa Zhou Weijin tidak akan berbohong padanya.
Area M ini adalah bangunan termewah. Zhou Weijin melihat ekspresi bingung Zhang Yuncheng dan menjelaskan. Ketika Zhang Yuncheng mendengar penjelasan Zhou Weijin, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Lin Fan dengan kaget. Dia tahu bahwa rumah di sana berada di lokasi yang bagus dan banyak orang yang menunggu untuk membelinya, tetapi dia sepertinya belum pernah mendengar ada orang yang membelinya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan benar-benar memiliki salah satunya. Intinya adalah rumah-rumah di sana harganya setidaknya 6 juta masing-masing. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia selalu berpikir Lin Fan hanyalah seorang siswa miskin. Lagi pula, pakaian Lin Fan sama sekali tidak terlihat seperti pakaian orang kaya. Bab 105, mengapa kamu tidak menyewanya? Bu Zhang, apakah Anda puas? Zhou Weijin menatap Zhang Yuncheng dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menyewakan rumah dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini. Zhang Yuncheng ragu-ragu. Dia tahu bahwa rumah di sana tidak hanya mewah, tetapi juga lebih besar dari yang dia sewa sekarang. Sewa untuk rumahnya saat ini adalah 4.000 sebulan. Rumah yang mewah dan besar seperti itu pasti mahal. Dia merasa tidak mampu membayar sewanya. Manajer Zhou, apakah Anda punya rumah di daerah lain? Zhang Yuncheng menatap Zhou Weijin dan menggigit bibirnya dengan ringan. Zhou Weijin menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Zhang, Anda seharusnya tahu bahwa rumah-rumah di komunitas Huding Liucheng sangat populer. Jika Anda tidak beruntung, mungkin tidak akan ada rumah tersisa di distrik M dalam sehari. Apa yang dia katakan adalah kebenaran dan dia tidak mencoba membodohi Zhang Yuncheng. Ketika Zhang Yuncheng mendengar kata-kata Zhou Weijin, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan rumah, dia tetap tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Lin Fan memandang Zhang Yuncheng dan bertanya dengan ragu, apakah menurutmu rumah di distrik M itu buruk? Jika ada masalah dengan rumah di distrik M, dia berencana untuk melihat apakah dia harus menjual rumah yang dia miliki. Dia tidak ingin penyewa datang kepadanya setiap beberapa hari untuk menyelesaikan masalah ini atau masalah itu yang akan membuatnya jengkel setengah mati. Bukannya rumahnya jelek. Justru karena rumahnya terlalu bagus. Zhang Yuncheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa kamu tidak Lin Fan menanyakan keraguan di benaknya. Karena rumah itu begitu bagus, dia sangat bingung mengapa Zhang Yuncheng tidak menyewanya. Rumah yang bagus berarti perumahan yang mahal. Saya tidak mampu membayar sewa. Zhang Yuncheng berkata dengan senyum masam. Bukankah dia tahu bahwa rumah-rumah di distrik M bagus? Tetapi rumah yang bagus berarti sewa yang tinggi dan dia sekarang kesulitan membayar sewa 4.000 yuan sebulan. Jika dia harus membayar sewa yang lebih tinggi, dia tidak tahu apakah dia akan punya cukup uang untuk bertahan hidup. Berapa biaya rumah Anda saat ini per bulan? Lin Fan menatap Zhang Yuncheng dan bertanya dengan tenang. 4.000 Zhang Yuncheng keceplosan. Dalam kasus ini saya akan menyewakan rumah di distrik M seharga 4.000 untukmu. Bagaimana menurutmu? Lin Fan berkata langsung. Karena kamu ingin merekrut Zhang Yuncheng ke perusahaan, tentu saja kamu harus menyelesaikan kekhawatiran Zhang Yuncheng. Mengenai apakah sewanya lebih murah? Lin Fan sama sekali tidak peduli. Dia tahu bahwa selama dia melatih Zhang Yuncheng menjadi seorang penyiar besar, itu pasti akan membawa pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan. Ganjaran yang didapatkannya tentu saja bukan beberapa ribu atau puluhan ribu dolar, tetapi ratusan juta atau bahkan miliaran. Zhang Yuncheng memiliki potensi ini. Dia sangat optimis tentang Zhang Yuncheng. Zhang Yuncheng tertegun ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan akan menyewakannya kepadanya dengan harga murah. Apakah Lin Fan punya niat apapun terhadapku? Apa yang harus saya lakukan jika Lin Fan benar-benar memiliki niat terhadap saya? Janji. Atau menolak? Dia sangat bimbang. Lagi pula, sulit bagi gadis manapun untuk menolak pria setampan dan sekaya Lin Fan. Bagaimana ini? Lin Fan bertanya ketika dia melihat Zhang Yuncheng tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yuncheng kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu akan menghasilkan jauh lebih sedikit dengan... Dia dan Lin Fan sama sekali tidak berhubungan. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Fan, dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Sudah beres. Jangan menolak lagi, uang kecil ini bukan apa-apa bagi saya. Intinya adalah kamu, jika kamu tidak dapat menemukan rumah yang cocok, kamu akan diusir oleh pemilik rumah besok. Nada bicara Lin Fan tidak memberikan ruang untuk keraguan. Dia hanya berpikir tentang bagaimana cara mendekati Zhang Yuncheng. Sekarang dia memiliki hubungan sebagai pemilik tanah. Dia bisa berkomunikasi dengan Zhang Yuncheng lebih baik dan bersiap untuk mengundang Zhang Yuncheng bergabung dengan perusahaan. Tetapi, Zhang Yuncheng sebenarnya ingin... Tidak ada tapi-tapian, cepat pilih rumah. Lin Fan melambaikan tangannya untuk menyela Zhang Yuncheng. Zhang Yuncheng sedikit bingung ketika mendengar perkataan Lin Fan. Apakah saya perlu memilih rumah ketika menyewa? Bukankah tidak apa-apa hanya dengan menandatangani kontrak? Dia sangat bingung. Dia berencana untuk menyewa rumah Lin Fan sementara dan kemudian mengembalikan uang sewa yang kurang kepada Lin Fan ketika dia menghasilkan uang di masa depan. Zhou Weijin melihat keraguan di hati Zhang Yuncheng. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menjelaskan bahwa Tuan Lin tidak menyewakan rumah. Ini seluruh bangunan di Blok M. Ketika Zhang Yuncheng mendengar kata-kata Zhou Weijin, dia tertegun sejenak.
Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini luar biasa. Dia berpikir bahwa Lin Fan memiliki rumah yang membuatnya iri. Sekarang Zhou Weijin benar-benar mengatakan bahwa rumah yang disewa Lin Fan bukan hanya satu. Itu adalah seluruh bangunan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Berapa biaya untuk membeli seluruh bangunan itu? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memahaminya. Dia tahu itu akan membutuhkan banyak uang. Itu benar-benar angka yang astronomis. Dia tersenyum pahit dalam hati. Tidak heran Lin Fan baru saja mengatakan bahwa uang kecil ini bukan apa-apa baginya. Beberapa ribu dolar benar-benar bukan apa-apa dibandingkan dengan angka astronomis. Meskipun Lin Fan sangat kaya, dia memutuskan untuk menutupi kekurangan uang sewa ketika dia menghasilkan uang di masa depan. Cepat dan pilih satu set. Aku masih ingat kamu bilang kamu berutang makanan padaku. Saya lapar sekarang. Lin Fan memandang Zhang Yuncheng dan berkata sambil tersenyum. Zhou Weijin memberitahu Zhang Yuncheng semua tipe apartemen. Zhang Yuncheng memilih apartemen di lantai paling atas. Dia sering harus melakukan siaran langsung di malam hari dan lantai paling atas sangat cocok. Pilih lantai yang bagus dan tanda tangani kontrak dengan Zhou Weijin. Dia membawa Lin Fan ke sebuah kedai mie tidak jauh dari sana. Dia juga ingin mentraktir Lin Fan makanan kelas atas tetapi dia benar-benar kekurangan uang. Datanglah ke kedai mie. Lin Fan dan Zhang Yuncheng masing-masing memesan semangkuk mie. Mie itu masih membutuhkan waktu untuk siap jadi mereka berdua mulai mengobrol. Kakak Yuncheng, bolehkah aku bertanya sesuatu? Lin Fan menatap Zhang Yuncheng, berpikir sejenak dan bertanya. Zhang Yuncheng 3 atau 4 tahun lebih tua darinya jadi tidak ada salahnya memanggilnya saudari Zhang Yuncheng dan itu juga dapat membantu untuk mendekatkan mereka. Ada masalah apa? Zhang Yuncheng menatap Lin Fan dengan rasa ingin tahu, tidak tahu pertanyaan apa yang ingin diajukan Lin Fan padanya. Saudari Yuncheng, dengan kondisi Anda yang baik, apakah Anda pernah berpikir untuk bergabung dengan perusahaan siaran langsung? Lin Fan menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Dengan kualifikasi Zhang Yuncheng, seharusnya ada banyak perusahaan siaran langsung yang bersaing untuk mendapatkannya. Aku tidak mengerti mengapa Zhang Yuncheng masih memilih untuk melakukan semuanya sendiri. Kau tahu, sulit untuk mencapai apapun dengan melakukan semuanya sendiri di era ini. Ketika Zhang Yuncheng mendengar pertanyaan Lin Fan, dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia menghela napas dan berkata, aku juga ingin mencari perusahaan yang bagus untuk berkembang. Hanya saja perusahaan siaran langsung saat ini penuh dengan segala macam aturan tak tertulis. Sangat sulit untuk maju melalui kerja keras. Saya punya seorang saudari baik yang bekerja untuk perusahaan siaran langsung terkenal di Liucheng. Manajer operasional perusahaan mencoba mengambil keuntungan darinya pada hari pertama, tetapi dia tidak setuju. Dia sudah berada di perusahaan selama beberapa bulan, tetapi perusahaan belum memberinya sumber daya apapun. Kamu tidak menghasilkan uang sebanyak aku. Zhang Yuncheng mengatakan ini dengan senyum masam di wajahnya. Dia juga ingin mencari perusahaan yang bagus tetapi terlalu sulit. Bab 106, sebaiknya kamu tidak pergi. Masih ada saja perusahaan-perusahaan kurang ajar seperti itu sekarang. Saudari Yuncheng, kamu benar untuk tidak pergi. Hal yang paling Lin Fan benci adalah aturan tidak tertulis. Dia tidak menyangka bahwa perusahaan Nona Zhang Yuncheng begitu merajalela. Namun saya dengar dari adik perempuan saya bahwa perusahaannya baru-baru ini mengganti bosnya. Konon, hal yang paling dibenci bos baru adalah aturan tidak tertulis. Saya sekarang ragu apakah akan melamar pekerjaan itu atau tidak. Zhang Yuncheng memegangi dagunya dengan kedua tangan dan berkata sambil melihat keluar. Sebaiknya kamu tidak pergi. Ketika Lin Fan mendengar bahwa Zhang Yuncheng akan melamar pekerjaan, dia terkejut dan dengan cepat mencoba membujuknya. Dia ingin merekrut Zhang Yuncheng ke perusahaannya. Jika Zhang Yuncheng pergi ke perusahaan lain, rencananya akan gagal. Zhang Yuncheng menatap Lin Fan dengan bingung. Aku tidak mengerti bagaimana Lin Fan berubah begitu cepat. Dia baru saja menyarankannya untuk pergi ke perusahaan siaran langsung dan sekarang dia akan pergi ke perusahaan siaran langsung. Lin Fan menghentikannya lagi. Maksudku, kita perlu menyelidiki dulu. Siapa tahu kalau ini ide bos baru. Kamu harus berhati-hati. Lin Fan menatap mata Zhang Yuncheng yang bingung dan dengan cepat menjelaskan. Zhang Yuncheng mengangguk sambil berpikir bahwa apa yang dikatakan Lin Fan masuk akal. Saudari Yuncheng, apa pendapatmu tentangku? Lin Fan menatap Zhang Yuncheng dan bertanya dengan serius. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Awalnya dia tidak berencana untuk berbicara dengan Zhang Yuncheng tentang urusan perusahaan hari ini, tetapi sekarang dia mendengar bahwa Zhang Yuncheng sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan perusahaan siaran langsung. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi karena dia takut jika dia menunggu lebih lama lagi Zhang Yuncheng akan pergi ke perusahaan lain. Saat itu sudah terlambat dan semuanya akan hilang. Ketika Zhang Yuncheng mendengar kata-kata Lin Fan, dia tertegun sejenak. Matanya terbuka lebar karena terkejut dan mulutnya terbuka begitu lebar hingga seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan akan bertanya padanya secara langsung. Bagaimana dia harus menjawab ini? Apakah Lin Fan terlalu cemas? Mereka baru bertemu 2 kali. Apakah pantas untuk langsung mengatakan ini padanya? Dia sangat bimbang sekarang dan tidak tahu bagaimana menjawab Lin Fan. Dia takut jika menolak Lin Fan secara langsung akan membuatnya sedih.
Tetapi jika dia setuju dengan Lin Fan lalu akan menjadi orang seperti apakah dia? Dia mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Lin Fan tetapi mereka belum berada pada tingkat sebagai pacar atau pacar. Dia sangat bertentangan. Ketika Lin Fan melihat ekspresi terkejut Zhang Yuncheng, dia menyadari bahwa kata-katanya ambigu. Ahem. Dia batuk ringan. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, Saudari Yuncheng tolong jangan salah paham padaku. Maksudku, jika aku memulai sebuah perusahaan, maukah kamu datang ke perusahaanku? Zhang Yuncheng menghela napas setelah mendengar penjelasan Lin Fan. Aku menghela napas dalam hati. Jadi, inilah yang dimaksud Lin Fan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan pola pikirnya. Matanya menyipit membentuk bulan sabit dan dia tersenyum dan berkata, jika kamu memulai perusahaan, aku pasti akan bergabung. Benarkah? Lin Fan bertanya dengan terkejut. Tentu saja itu benar, Zhang Yuncheng berkata sambil tersenyum. Meskipun dia baru mengenal Lin Fan dalam waktu singkat, dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Dia merasa bahwa adalah benar untuk mengikuti bos seperti itu. Saudari Yuncheng adalah adik perempuanmu juga seorang pembawa acara bakat. Lin Fan sangat ingin tahu tentang adik perempuan Zhang Yuncheng. Lagi pula semakin sedikit orang yang bisa menahan godaan. Jika memungkinkan, dia juga ingin merekrut saudara perempuan Zhang Yuncheng ke dalam perusahaan. Zhang Yuncheng mengangguk dan berkata, adik perempuan saya belajar tari klasik dan merupakan seorang penari siaran langsung. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Zhang Yuncheng, matanya tiba-tiba berbinar. Tarian klasik itu bagus. Tarian klasik membutuhkan dasar tarian yang sangat dalam, tidak seperti tarian-tarian berantakan yang dilakukan oleh selebriti internet. Dia memutuskan untuk merekrut saudara perempuan Zhang Yuncheng ke perusahaan juga. Saudari Yuncheng, bagaimana menurutmu jika adikmu juga bergabung dengan perusahaanku? Lin Fan menatap Zhang Yuncheng dan bertanya dengan serius. Tentu. Tetapi, Zhang Yuncheng ragu-ragu di akhir pidatonya. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Tapi apa? Lin Fan sangat bingung tentang apa yang dikhawatirkan Zhang Yuncheng. Adik perempuanku menandatangani kontrak 5 tahun dengan perusahaan itu. Jika Anda melanggar kontrak, Anda harus membayar ganti rugi yang telah ditetapkan. Zhang Yuncheng sedang dalam suasana hati yang buruk. Kontrak 5 tahun. Perusahaan macam apa ini? Lin Fan tidak pernah menyangka bahwa Nona Zhang Yuncheng akan menandatangani kontrak 5 tahun. Dia harus mencari tahu perusahaan mana yang begitu sombong sehingga tidak menyediakan sumber daya dan menandatangani kontrak selama itu. Kak Yuncheng, ceritakan padaku tentang perusahaan kakakmu. Aku ingin melihat perusahaan macam apa yang begitu brengsek. Lin Fan menatap Zhang Yuncheng dan berkata dengan marah. Dia sudah menganggap saudara perempuan Zhang Yuncheng sebagai anggota perusahaannya. Ini adalah bakat yang akan menciptakan kekayaan besar baginya di masa depan. Dia benar-benar tidak mengizinkan dirinya berada di dekat orang lain. Dia harus menemukan cara untuk merekrut saudara perempuan Zhang Yuncheng ke perusahaan. Zhang Yuncheng sangat terharu ketika dia melihat tatapan Lin Fan. Adikku bekerja untuk perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Itu adalah salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebriti internet teratas di Liu Cheng. Zhang Yuncheng berpikir sejenak dan berkata, meskipun dia sangat berharap Lin Fan akan menyelamatkan adik perempuannya dari perusahaan ini, dia tahu bahwa itu hanyalah fantasi. Lagi pula, perusahaan media Liu Cheng Jinmang adalah salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebriti internet teratas di Liu Cheng. Tidak semudah itu kecuali membayar penalti karena pelanggaran kontrak. Ketika Lin Fan mendengar nama perusahaan yang Zhang Yuncheng katakan, dia tercengang. Perusahaan keparat yang baru saja dia kutuk ternyata adalah perusahaan miliknya sendiri. Ini agak memalukan. Dia bahkan ingin merebut penyiar dari perusahaannya sendiri. Baru saja dia menghentikan Zhang Yuncheng pergi ke perusahaannya. Ini semua tentang apa? Dia seharusnya menanyakan nama perusahaannya terlebih dahulu. Sekarang tidak apa-apa. Ini memalukan. Ini memalukan, tetapi semuanya masih perlu diperjelas. Dia menatap Zhang Yuncheng dan berkata dengan sedikit malu. Kak Yuncheng, jika tidak ada perusahaan lain bernama perusahaan media Liu Cheng Jinmang di Liu Cheng. Saya rasa perusahaan tempat kakakmu bekerja adalah perusahaan yang baru saja saya akuisisi. Zhang Yuncheng tertegun ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Mulutnya perlahan terbuka karena terkejut, matanya membulat dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Lin Fan sebenarnya mengakuisisi salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebriti internet teratas di Liu Cheng. Dia telah mencari perusahaan media Jinmang Liu Cheng di internet dan menemukan bahwa valuasinya lebih dari 1 miliar yuan. 10 miliar, bukan 10 dolar. Lin Fan ini terlalu kaya. Dia tahu bahwa Lin Fan kaya, kalau tidak, dia tidak akan membeli gedung di komunitas Liu Cheng Huding. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat menghabiskan 1 miliar untuk membeli sebuah perusahaan. Dia percaya bahwa Lin Fan tidak akan berbohong padanya dan tidak perlu berbohong padanya tentang masalah ini. Dia menatap Lin Fan dengan saksama dan tidak peduli bagaimana dia menatapnya, Lin Fan tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Orang-orang kaya generasi kedua itu semuanya arogan dan terlihat tak tertandingi. Namun Lin Fan justru sebaliknya, dia sangat rendah hati. Lin Fan memberinya kesan seperti seorang anak laki-laki tetangga sebelah.
Dia merasa sangat santai mengobrol dengan Lin Fan. Bab 107 tentu saja ini untuk membantu Nona Zhang pindah. Saudari Yuncheng, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Zhang Yuncheng tidak berbicara untuk waktu yang lama, Lin Fan bertanya. Zhang Yuncheng kembali sadar, menatap Lin Fan, dan berkata sambil tersenyum, Lin Fan, aku tidak menyangka kamu sekaya ini. Tidak apa-apa, kata Lin Fan dengan rendah hati. Kakak Yuncheng, apakah kamu masih bertekad untuk pergi ke perusahaan saya? Dia masih ingin mendengar apa yang Zhang Yuncheng pikirkan setelah semua bergabung dengan perusahaannya membutuhkan persetujuannya. Tentu saja, aku hanya mengatakan bahwa selama itu adalah perusahaanmu, aku akan bergabung. Aku ingin tahu apakah Bos Lin menyambut gadis kecil seperti aku. Zhang Yuncheng berkedip main dengan main dan bertanya sambil tersenyum. Lin Fan merasa lega ketika mendengar Zhang Yuncheng mengatakan ini. Dia benar-benar takut citra perusahaan asal akan memengaruhi keputusan Zhang Yuncheng. Dia tersenyum dan berkata tentu saja kamu dipersilakan. Pada saat ini wajah itu muncul. Kedua orang itu makan dan mengobrol. Setelah makan, Lin Fan menelepon Shen Jianyun, manajer umum perusahaan media Liu Cheng Jinmang, dan memberitahunya tentang situasi Zhang Yuncheng. Setelah Zhang Yuncheng menetap, dia dapat melapor langsung ke perusahaan. Zhang Yuncheng tentu saja tidak keberatan. Lin Fan dan Zhang Yuncheng datang ke rumah Xing Fu Liu Cheng dan meminta manajer Zhou Weijin untuk membantu Zhang Yuncheng pindah pada sore hari. Zhou Weijin setuju tanpa ragu dan berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk berteman dengan Lin Fan. Dalam benaknya, Lin Fan adalah orang kaya misterius jadi selalu merupakan ide bagus untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Fan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yuncheng. Masalah ini berakhir dan dia menyalakan mobil dan melaju menuju Universitas Liu Cheng. Liu Cheng Happy House. Mas Zhang, kapan kamu akan pindah? Zhou Weijin bertanya dengan antusias. Karena dia berjanji pada Lin Fan untuk menyelesaikan sesuatu, dia harus melakukannya dengan baik. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Dia harus memegang erat paha Lin Fan yang besar dan tebal. Sekarang, Zhang Yuncheng berpikir sejenak dan berkata. Dia merasa semakin cepat semakin baik dan dia tidak sabar untuk pindah ke rumah baru. Aku tahu bangunan di area M terlihat sangat mewah dari luar dan didekorasi dengan indah di bagian dalam sehingga kamu bisa langsung pindah. Ketika Zhou Weijin mendengar Zhang Yuncheng mengatakan ini, dia dengan cepat memanggil semua karyawan, 3 pria dan 1 wanita. Meninggalkan seorang wanita untuk menjaga toko. Zhou Weijin dan 3 pria menemani Zhang Yuncheng untuk pindah. Kelima orang itu segera tiba di rumah Zhang Yuncheng. Zhang Yuncheng meminta ke 4 orang itu untuk menunggu sebentar sementara dia membersihkan diri. Tentu saja tidak ada masalah bagi 4 orang. Zhang Yuncheng tidak punya banyak barang dan membereskannya dengan cepat. Zhou Weijin melihat bahwa Zhang Yuncheng tidak punya banyak barang jadi 2 orang sudah cukup untuk membantu. Dia meminta 2 orang lainnya untuk kembali ke toko. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Pada saat ini sebuah suara wanita tiba-tiba datang dari luar. Zhou Weijin sedikit mengernyit dan berjalan keluar. Dia sangat marah ketika melihat orang itu datang. Orang yang datang adalah pemilik rumah Zhang Yuncheng. Ahem. Zhou Weijin terbat. Ketika Suster Chen melihat Zhou Weijin, dia langsung menyapanya dengan senyuman. Manajer Zhou, kenapa Anda ada di sini? Dia sangat bingung tentang apa yang Zhou Weijin lakukan di sini. Zhou Weijin melambai pada 2 orang yang dihentikan oleh Suster Chen meminta mereka untuk segera kembali ke toko dan menyerahkan urusan di sini kepadanya. Tentu saja aku di sini untuk membantu Nona Zhang pindah. Zhou Weijin berkata tanpa ekspresi. Dia sangat jijik dengan Suster Chen yang susah diatur. Saat ini Zhang Yuncheng dan karyawan pria lainnya baru saja keluar. Ketika Suster Chen melihat bahwa Zhang Yuncheng benar-benar akan pindah, dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Zhou Weijin, Manajer Zhou, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Zhang Yuncheng tinggal dengan baik di sini, bagaimana Anda bisa membantunya pindah? Dia sebenarnya tidak ingin mengusir Zhang Yuncheng, dia hanya ingin menaikkan sewa. Sekarang setelah dia melihat bahwa Zhang Yuncheng benar-benar akan pindah, bagaimana mungkin dia tidak panik? Tidak banyak kesemek lembek seperti Zhang Yuncheng yang bisa dengan mudah digertak. Mendengus. Apakah kamu menyalahkanku? Jika kamu tidak ingin menaikkan sewa Nona Zhang, apakah Nona Zhang akan pindah? Kamu? Zhou Weijin mendengus dingin dan berkata dengan wajah dingin. Zhang Yuncheng boleh pindah, tetapi kamu harus mencari penyewa baru untukku besok. Sister Chen bertanya pada Zhou Weijin. Karena Zhang Yuncheng pindah, rumahnya tidak boleh kosong dan dia harus segera menyewakannya. Hehe. Zhou Weijin sebenarnya sangat marah sampai dia tertawa. Tidak hanya dia melanggar aturan, dia juga ingin dia menyewakan rumah itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jika dia tidak bisa makan sebelumnya, dia mungkin menutup mata dan bahkan membantu Sister Chen menemukan penyewa. Tapi sekarang berbeda dari masa lalu, dia memeluk kaki besar Lin Fan. Mas, Chen, izinkan saya memberitahu Anda ini. Aku tidak akan... Zhou Weijin berkata dengan seringai di wajahnya. Manajer Zhou, apa maksudmu? Ketika Suster Chen mendengar apa yang dikatakan Zhou Weijin, dia juga menjadi marah. Itulah maksudnya.
Zhou Weijin melirik Suster Chen dan berkata dengan ringan. Oke. Suster Chen berkata oke 3 kali berturut-turut yang menunjukkan bahwa dia sangat marah. Jangan berpikir kamu satu-satunya agen real estate. HMPH, aku akan mencari tempat lain saja. Daging di wajah Suster Chen bergetar karena marah. Nona Chen, saya sarankan Anda untuk menyimpan uang Anda. Tidak ada lagi agen real estate yang akan membantu Anda menyewa rumah.